Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Oke, sebelum saya mulai, saya harus buka dulu. Tapi ingat, karena saya bisa buka, karena saya sendiri. Tapi kalau ada yang sebelah-sebelahan sama teman, tetap harus pakai masker ya. Oke, biar lebih enak, biar lihat mukanya. Oke. Sekali lagi, selamat pagi, semangat pagi. Semoga semua selalu berada dalam keadaan yang sangat sehat di situasi yang seperti ini. Selamat datang di Syariah Talk, webinar kolaborasi Cicil Sewa dan CIMB Niaga. Ingat, CIMB Niaga Syariah. Oke, bersama saya Hendra Nugraha yang akan menemani kalian selama 2 jam ke depan. Oke, membahas sedikit mengenai CIMB Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah yang diluncurkan pada tahun 2004, udah lama sekali ya, merupakan solusi CIMB Niaga untuk perkembangan syariah banking bisnis di Indonesia. Ya, karena permintaan nasabah terhadap transaksi perbankan secara syariah yang semakin besar. Dengan mengusung konsep modern, CIMB Niaga Syariah memberikan layanan perbankan terbaik dengan teknologi terbaru. Luar biasa CIMB Niaga Syariah ini ya. Pada pagi hari ini, di webinar kita kali ini, kita akan membahas peluang tren bisnis di tahun 2021. Luar biasa 2020 kemarin, tapi itulah kita dituntut untuk lebih cepat beradaptasi dengan keadaan yang memaksa harus kita melakukan satu adaptasi perubahan yang ada. Jadi di 2021 ini masih segar dalam ingatan, masih segar tahunnya kalau kita sudah bisa harus memulai dengan semangat baru. Jadi tahun 2020 ampun-ampunan dampaknya luar biasa. Sangat besar dalam berbagai aspek. Salah satunya dalam ekosistem bisnis. Perilaku konsumen pun mulai berubah. Platform online kini menjadi medium utama untuk berjualan maupun berbelanja. Perubahan yang terjadi ini menciptakan peluang baru bagi para pebisnis. Namun seperti bagaimana peluang tren bisnis yang tercipta di tahun 2021 ini, kita ingin tahu lebih lanjut ya. Luar biasa ini. Ini kalau dibilang kalau misalnya 2021 ini akan sama seperti tahun 2020, nggak pernah tahu. Tapi kita harus selalu optimis. Ini harus menjadi jauh lebih baik dari 2020. Oke, jadi kami akan membahas secara mendalam mengenai tren peluang bisnis di 2021 di webinar ini ya. Jadi kami berharap melalui webinar ini nantinya akan mendapat banyak pengetahuan baru. Seperti yang tadi Hendra bilang di depan, harus selalu optimis. Kita harus selalu bisa adapt to change. Ingat, yang tidak bisa adapt dengan satu perubahan, maka dia akan berguguran. So we don't want it, ya. Jadi sangat berharap di webinar kali ini kita akan berbagi banyak sekali informasi, tips ataupun pandangan-pandangan dari pakar yang akan ada di webinar ini untuk berbagi bersama kita semua sehingga kita bisa maju ke depan menjadi jauh lebih baik dari 2020. Oke, sebelum Hendra akan mulai, mau infokan dulu sebentar tentang giveaway. Sebelumnya, jadi biar lebih semangat. Kalau misalnya ini webinarnya ada hadiah apa? Biasanya kalau di webinar hadiah atau giveaway itu banyak dicari. Instagramer aja ada giveaway, masa webinar nggak ada ya? Oke, pertama ada voucher MAP senilai 100.000 untuk masing-masing 3 peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi mulai sekarang siapin pertanyaan-pertanyaan yang paling baik ya. Jadi siapin nih nanti dari setiap panelis ataupun setiap narasumber dilihat nanti siapin pertanyaan-pertanyaan terbaik karena ada voucher MAP senilai 100.000 untuk 3 peserta. Lalu ada juga yang nilainya lebih tinggi 250.000 untuk masing-masing 5 peserta. Wih, lebih banyak. Ya. Sales cicil sewa ataupun properti agen ya, yang mereferensikan sewa ekstra di saat acara. Nah, jadi yang 250.000 MAP voucher ini diperuntukkan bagi sales cicil sewa ataupun properti agen yang mereferensikan sewa ekstranya CIMB Niaga Syariah di saat acara. Ya, itu luar biasa. Yang ketiga yang cukup besar, ada cashback 1,5 juta rupiah untuk 10 nasabah yang berhasil apply program sewa ekstra CIMB Niaga Syariah. Ingat, saya ulang lagi ya, Hendra ulang lagi ya. Ada cashback 1,5 juta rupiah untuk 10 nasabah yang berhasil apply program sewa ekstra.
Karena sendirian yang dari sini ya tepuk tangan sendiri aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau ikut tepuk tangan, monggo. Ayo, masih semangat ya. Kita baru mulai nih. Sambil nunggu peserta yang lain juga ada agen, ada dari cicil sewa, ada nasabahnya si IMB Niaga Syariah. Teman-teman juga dari Century 21, agen properti terbesar juga sudah ada nampaknya di sini ya. Oke, sebelum kita mulai lagi, kita akan sambut tamu ataupun narasumber ataupun jangan dibilang panelis terlalu, kalau panelis terlalu apa ya, terlalu formal ya. Kita nih pagi ini santai banget. Lihat aja, Hendra juga santai banget. Ditemani ada maskotnya si IMB nih. Lucu ya? Oke, kita sambut dulu ya. Ada persona-persona pribadi-pribadi yang sudah sangat terkenal di bidangnya. Yang pasti sebagai salah satu tuan rumah di acara webinar ini, Anda ingin menyapa Bapak Ferry Vinenko, benar nggak? Spellnya Pak Ferry Vinenko, Pak. Jadi karena memang CIMB banking, jadi ada finance-nya, jadi Ferry Vinenko. Kebetulan ya. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak Ferry? Alhamdulillah baik Mas Hendra, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di acara Syariah Talks pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ferry. Pak Ferry ini selaku Syariah Consumer Financing Sales Head dari CIMB Niaga. Ceritain dikit dong, Pak Ferry tadi udah buka sedikit di tahun 2004 ya, kalau CIMB Niaga Syariah ini diluncurkan. Emang segitu animonya luar biasa ya Pak di sisi syariah, Pak? Oke, terima kasih Mas Hendra. Terima kasih Mas Hendra. Jadi memang betul CIMB Niaga Syariah berdiri sejak tahun 2004 dan tren 10 tahun terakhir, khususnya mungkin 5 tahun terakhir ini, itu kalau sama-sama kita lihat makin banyak masyarakat Indonesia ini, mungkin kebetulan yang mayoritas ini adalah yang beragama Muslim, itu mulai banyak tren-tren fashion yang cukup tumbuh signifikan. Nah, jadi kalau di masyarakat ini ada dua yang kita sebut. Yang pertama adalah memang segmen orang yang memang hijrah, tren berubah dari mungkin yang fashion sebelum berjilbab, sekarang pun berjilbab, namun jilbabnya juga jilbab yang fashion ya, jadi fashionable buat mereka yang mungkin hijabers ibu-ibu muda ya, itu banyak sekali kalau kita lihat sekarang di lingkungan kita. Yang kedua memang balik lagi bahwa syariah ini adalah tagline dari CIMB Niaga, itu adalah syariah untuk semua, sehingga produk-produknya kita syariah ini bukan hanya berlaku untuk yang muslim, atau yang beragama Islam tertentu, tapi lebih kepada untuk semua masyarakat, untuk semua kalangan, semua agama. Karena ini lebih kepada produk. Yang membedakan ialah produknya syariah itu selalu diikuti dengan transparansi dalam transaksi bisnisnya, baik bentuknya jual beli atau kerjasama atau juga bagi hasil. Sehingga kalau kita lihat tren pertumbuhannya syariah seperti apa, memang di lingkungan kita sendiri, bahkan kalau Bapak dan Ibu lihat sekarang sudah banyak, hampir semua iklan-iklan di advertising sudah memunculkan wanita-wanita pakai jilbab, sampo yang berjilbab, sehingga kita berpikir menjadi suatu peluang, menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat terhadap perbankan atau mungkin kebutuhan finansial dari sisi syariah. Sehingga dari CIMB Niaga Syariah selalu berusaha untuk menciptakan produk-produk yang bermanfaat, yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya yang muslim maupun yang semua. Karena memang balik lagi tagline kami dari CIMB Niaga Syariah adalah syariah untuk semua. Begitu Mas Hendra. Wow, luar biasa Pak Ferry. Jadi memang syariah ini sendiri bukan hanya untuk mereka yang muslim ya, tapi siapapun bisa kena dengan tagline syariah untuk semua itu sendiri. Nah, kalau saya perhatikan banyak sekali produk yang dikeluarkan oleh CIMB Niaga Syariah. Salah satunya sewa ekstra. Tapi sebelumnya bisa ceritain ada pernah keluarin produk apa Pak sebelum sewa ekstra? Jadi kalau sewa ekstra ini adalah program ya, bagian dari produk ekstra dana IB. Jadi di CIMB Niaga Syariah itu ada produk namanya ekstra dana IB, itu adalah produk pembiayaan tanpa jaminan. Jadi pembiayaan tanpa jaminan dengan berbasis berbasis syariah. Ada dua akad yang kita gunakan. Yang pertama akadnya adalah akad jual beli. Jadi inilah sesuatu yang unik dari produk syariah itu sendiri.
Kalau mungkin di dalam kehidupan nyata kita tahu bahwa di dalam transaksi pasti ada namanya jual beli, kerjasama, kongsi dan sebagainya. Nah, syariah menganut sistem seperti itu. Jadi transparan semua di depan. Kalau seandainya bank membeli barang atau bank menjual barang, bank akan langsung declare di depan bahwa produknya dijual dengan harga sekian selama dengan waktu sekian. Sehingga ada kepastian buat para pihak terhadap transaksinya. Itulah yang membedakan antara syariah dengan produk yang konvensional. Jadi kalau tadi Mas Hendra tanyakan bahwa produk ini seperti apa, sebelumnya kita ada produk Ekstra Dana IB yang programnya untuk Edu Ekstra, untuk umroh, untuk traveling, kemudian juga bisa juga untuk yang Edu Ekstra. Jadi kita udah banyak sekali, serta yang terakhir yang lagi nge-booming itu motor ekstra. Jadi kita beli motor, ya beli motornya langsung datang ke bank, tidak perlu pakai DP, tidak perlu pakai biaya apapun, kemudian juga BPKB nggak dijaminin Mas Hendra, ya, angsurannya jauh lebih murah. Jadi ini sesuatu yang memang membedakan kita dengan produk-produk yang lain, dan sehingga produk tersebut mungkin cukup diminati di masyarakat. Makanya respons kita di tahun 2020 itu sangat banyak karena masyarakat udah mulai, kondisi saat ini kan kondisi pandemik ya Mas Hendra ya. Orang sudah mulai mengurangi transportasi dengan menggunakan yang massal ya. Jadi menggunakan yang mungkin selama ini dia biasa naik mungkin bis atau mungkin naik MRT. Sekarang mereka lebih baik, deh saya mending ambil motor sendiri. Jadi lebih menjaga kesehatan juga buat mereka. Nah, pada saat mereka membeli motor dan nggak ada DP, jadi salah satunya bisa menghubungi CIMB Niaga Syariah dengan produk kami, yaitu motor ekstra. Begitu Mas Hendra. Luar biasa. Kayaknya pantesan di Jakarta sama di kota lain banyak motor gara-gara ini nih kayaknya ya. Oke, saya akan mulai beli. Tapi make sense, Pak. Apalagi dari pandemi seperti ini, jaga jarak itu sangat direkomendasikan ketika menaik transportasi publik, itu akan beresiko cukup tinggi sehingga ada nih kemampuan untuk yang sangat terjangkau melalui program dari CIMB Niaga Syariah, yaitu itu ya Pak, motor ekstra motor, betul ya? Motor ekstra, akhirnya beli, kita akhirnya insya Allah lebih terjaga karena kita nggak deket-deket sama yang lain. Thank you banget itu luar biasa. Sebelum nanti lanjut dengan Pak Ferry, kita akan ke ini apa ya, tuan rumah yang kedua juga karena related dengan program dari CIMB Niaga Syariah kan kerjasama bersama Cicil Sewa mengeluarkan sewa ekstra. Thank you Pak Ferry ya. Saya akan ke Bapak yang satu lagi ini nih. Ini saya sudah cukup lama mengenal. Berangkat dari kegelisahannya beliau melihat ketika sewa menyewa ini hanya di Indonesia saja yang harus ada uang banyak di depan, ya 1 tahun, 2 tahun gitu loh. Jadi kegelisahannya beliau ini menciptakan suatu ide yang saya bilang cukup brilian, ya, dengan sisi untuk membantu sesama juga, maka lahirlah Cicil Sewa dari pemikiran kegelisahannya seorang Bapak Henry Octavianus selaku CEO Cicil Sewa. Apa kabar Mas Henry? Kabar baik. Mas Henry apa Pak Henry? Pak Haya ya? Apa saja, Hen. Benar nggak sih Pak Henry? Apa tadi yang sejauh yang saya tahu berangkat dari kegelisahan karena kok cuma di Indonesia nih apa yang kalau sewa itu harus ada uang gede di depan sehingga kalau orang ingin memperbaiki hidup tinggal di tempat yang lebih baik apartemen atau rumah ataupun buka usaha harus punya uang segunung dulu di depan sehingga Pak Henry ini gelisah akhirnya menciptakan Cicil Sewa. Boleh dong ceritain sedikit Cicil Sewa itu apa Pak? Oke, terima kasih Hendra. Salam sehat semua. Pertama mungkin saya buka masker dulu ya, mungkin saya karena sendiri di ruangan. Karena sendirian nggak apa-apa Pak Henry. Jadi mau kampanyekan masker juga nih ke teman-teman. Jadi harus pakai masker selalu. Jadi iya benar, balik lagi tadi yang si Hendra ngomong, kebetulan di Indonesia ini adalah pasar sewanya unik, satu-satunya di dunia bisa saya ngomong bahwa sewa itu setahun tapi bayarnya juga 1 tahun di muka gitu, atau kadang-kadang 2 tahun di muka gitu. Dan ini menyebabkan pasar sewa di Indonesia ini sangat-sangat rendah. Nanti mungkin Pak panelis berikutnya yang bisa ngomong masalah ini karena dia bergerak di bidang property agent. Nah,
Jadi dari situ saya kepikir, wah kasihan juga ya, maksudnya masyarakat Indonesia ini kalau misalnya sewa 50 juta harus 50 juta di depan. Padahal kalau di seluruh dunia namanya sewa itu dari kalangan paling atas sampai kalangan yang menengah dan ke bawah pun semua bayarnya bulanan. Jadi semua bisa sewa itu mencapai semua target lapisan masyarakat. Bukan di negara kita. Di negara kita ini unfortunately pasar sewa hanya bisa dinikmatin kalangan menengah ke atas yang bisa akses punya dana cash. Nah, kebetulan kali ini terima kasih juga kita disupport sama Bank CIMB Syariah ini. Kita ada program namanya sewa ekstra cicil sewa ya. Jadi ini juga mengakomodir teman-teman yang mau sewa propertinya. Jadi gak usah mikirin harga sewa per tahun, sekarang mikirinnya harga sewa berapa sih per bulan. Kira-kira gitu Mas Hendra. Wow, luar biasa. Ini suatu inovasi yang baru ya, Mas Henry. Nah, sebetulnya kan banyak yang bilang ini udah syariah belum sih sebelumnya? Nah, itu gimana tuh Mas Henry? Sebenarnya cicil sewa itu sendiri udah syariah sebelumnya atau memang harus bekerja sama dengan sebuah bank seperti CIMB Niaga Syariah ini untuk menciptakan suatu produk agar memang lebih tegas kalau cicil sewa ini juga syariah loh. Ya, terima kasih Mas Hendra. Jadi syariah cicil sewa itu syariah apa enggak sebenarnya mungkin itu Mas Vino yang jawab. Nah, dari kita yang cicil sewa itu dari awal sudah transparan. Jadi kita ada biaya sewanya, juga ada biaya layanannya sudah transparan. Jadi semuanya kita secara transparan lah, which is sesuai dengan amanah syariah. Jadi memang sudah apa yang diinginkan Mas Henry ini sendiri awal membuat satu korporasi yang bisa membantu sesama untuk menciptakan impiannya ya. Saya kutip satu impian, mencoba untuk membantu baik individu ataupun korporasi membangun suatu impian. Betul ya Pak Henry ya. Sehingga apa yang menjadi impiannya tidak terhalang oleh biaya sewa di depan yang besar. Betul ya Pak Henry? Betul, jadi biasanya sewa ini di dunia bisnis juga dihitung sebagai capex. Kita mencoba ini capex Anda, kita turn bisa jadi opex, kira-kira gitu. Korporasi yang sudah gabung dengan cicil sewa atau ada, nggak apa-apa di sini nyebutkan brand juga nggak apa-apa. Udah ada beberapa banyak. Kita juga ada beberapa brand besar yang udah di belakang kita ya. Seperti terakhir juga kita udah kerjasama dengan Warung Abnormal, Fabelio, Yamikop, kira-kira gitu. Dan juga saya juga ada program baru Mix and Match kerjasama dengan salah satu BUMN apotek juga di Indonesia yang cukup besar gitu. Oke. Jadi again ini menarik sekali. Jadi selain korporasi juga individu ya. Cicil sewa membantu untuk mewujudkan impian baik dari korporasi ataupun individu. Jadi biasanya misalnya ke kos-kosan, kenapa nggak sih di apartemen untuk individu yang jauh lebih misalnya aman, lebih nyaman, fasilitas lengkap, dan juga bisa di satu rumah gitu ya. Wow, terima kasih Pak Henry penjelasannya tentang cicil sewa. Nah, yang saya tahu juga cicil sewa sudah bekerja sama dengan ribuan agent, benar ya. Jadi ada satu bisa dibilang the biggest agen properti di Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari Ciputa Group. Dan pagi ini senang sekali Bapak yang satu ini selalu mensupport cicil sewa selama ini, yaitu halo Bapak Daniel Handoyo selaku Eksekutif Director dari Century 21 Indonesia. Halo Mas Hendra. Selamat pagi, Pak. Senang banget ketemu lagi. Pak Hendri, Pak Ferry, salam kenal. Pagi, Pak Daniel. Ya, kita udah sering banget nih Mas Hendra berhubungan dengan CIMB Niaga juga. Cuman yang syariah baru ketemu nih sama Pak Ferry. Kenal nggak? Ini lah webinar walaupun virtual kita bisa kenalan semua satu-satu ya. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua di sini. Iya, Pak Daniel. Pak Daniel, ini ceritain dong sedikit, memang benar ya, ini Century 21 ini sendiri the biggest property agent in Indonesia.
Kenapa Ya, itu the kita biggest, Pak? ya jadi kita mungkin masuk ke Indonesia itu dari tahun 97, Mas Hendra. Mhm. Jadi ya merek ini sebenarnya dari Amerika sih asalnya. Jadi pada waktu itu Paci lah ya, Paci berpikir bahwa bagaimana melibatkan lebih banyak masyarakat terjun dalam industri properti. Jadi sebetulnya Paci itu punya visi bahwa properti industri itu sebenarnya nggak pernah mati lah. Karena ini menjadi kebutuhan, keperluan masyarakat kan, kebutuhan pokok gitu kan. Nah, bagaimana nih cara melibatkan lebih banyak masyarakat terjun ke dalam industri ini? Tapi kan kita tahu bahwa properti itu kan padat modal, Pak. Ya kan, padat modal, padat ilmu, karena kan, waduh, seluk-beluknya luar biasa banyak kalau mau jadi developer gitu kan. Nah, ternyata ada satu cabang yang juga sebenarnya resikonya nggak terlalu besar karena nggak perlu modal banyak, hanya membutuhkan satu keahlian gitu, yaitu adalah pemasarannya. Nah, pemasaran itu akhirnya kita masukinlah merek Century 21 ini gitu loh ke Indonesia, Pak. Dari tahun 97, Mas Hendra. Gitu. Iya, sebenarnya saya mau nyambung yang tadi Pak Henry ada sampaikan, cukup menarik, Pak. Jadi dari tahun 2020 itu waktu pandemi, sebenarnya transaksi sewa itu jumlahnya luar biasa banyak loh saat ini ya. Karena ya apa yang ya sekarang orang yang berusaha ya sebenarnya pada waktu pandemi itu gimana caranya supaya mengubah daripada yang fix gitu menjadi yang variabel gitu. Nah, sewa ini kan salah satu solusi sebenarnya gitu kan apabila mereka ingin masuk dalam satu area atau ekspansi bisnis daripada harus beli gitu kan propertinya ya sewa dulu gitu ya. Biasanya begitu. Waktu awal ketemu dengan Pak Henry, waktu ide ini disampaikan untuk kerjasama dengan Century 21 tentang mengenai cicil sewa, saya ngelihat bahwa ini benar-benar solusi ya, Pak Henry ya, untuk kita semua ya. Di satu sisi emang karena culture ya, karena mungkin orang Indonesia itu udah biasa kalau nyewain ruko, nyewain rumah, maunya tuh terima di depan. Kalau bisa sewanya 5 tahun, bayarnya 5 tahun Pak Henry di depan. Mahal. Iya, waduh, kita juga akhirnya ya dari satu sisi agentnya juga lebih senang Pak, terimanya di depan semuanya gitu kan. Nah, cuman memang sih ini belakangan ini memberatkan karena nilai harga properti itu kan naik terus. Nah, nilai harga sewa juga naik terus dari tahun ke tahun gitu loh. Nah, ujung-ujungnya Pak, mau sewa itu 2 tahun itu udah sama kayak kita DP properti itu yang beli baru sama developer. Jadi udah sama tuh uang cash yang mesti disiapkan gitu. Jadi pada waktu Pak Henry ini waktu itu datang memperkenalkan cicil sewa, kita udah masuk tahun ketiga ya Pak Henry kayaknya ya, kerjasama dengan Century 21 ya. Saya ngeliat ide ini kok benar-benar solusi untuk dua belah pihak gitu loh. Jadi ya dari sejak itu kita support cicil sewa. Jadi kemanapun juga, program apapun juga kita berusaha untuk bisa mendeliver dengan baik kepada para agent-agent Century 21 untuk manfaatkan peluang ini. Karena ya ini benar-benar solusi lah gitu kan, owner terima full gitu kan, agent terima full commission, tapi dari pihak penyewa mereka bisa spread resiko gitu melalui pembayaran dalam bentuk cicilan gitu ya. Sangat solutif sih saya rasa. Oke, luar biasa. Tadi saya menarik, saya catat pernyataan Pak Daniel kalau di 2020 itu sendiri bisnis properti itu nggak mati, gitu kan ya Pak ya? Iya. Nggak mati. Dalam hal ini Pak, nggak mati itu dalam hal beli, sewa, atau meningkat? Sebenarnya gini Pak, sebenarnya kan karena kita ini kan broker itu kan sebetulnya adalah jasa ya bisnisnya kan. Kita mempertemukan orang yang membutuhkan dengan orang yang membutuhkan untuk menjual dan membutuhkan untuk membeli gitu kan. Nah, jadi pada waktu pandemi itu, saya kalau flashback sedikit, 2-3 bulan pertama waktu Indonesia dinyatakan kita masuk corona itu COVID, itu memang praktis transaksi properti itu berhenti Pak pada waktu itu. Kenapa begitu? Karena sebetulnya bukan minat yang nggak ada, minatnya tetap ada. Tapi memang beberapa institusi lembaga negara itu melakukan operasi terbatas. Jadi validasi pajak waktu itu terhambat. Lalu pengecekan sertifikat ke BPN terhambat, Pak, pada waktu itu. Jadi sulit sekali lah transaksi pada waktu itu. Nah, tapi setelah paruh kedua ya, sekitar bulan Juli ya, ini mulai naik. Jadi transaksi itu udah mulai naik. Jadi rupanya memang kan pasti akan ada aja orang yang butuh untuk menjual propertinya dan ada investor Pak sebenarnya, yaitu yang siap nampung. Jadi barang-barang yang didiskon dan segala macam itu terjadi. Nah, ditambah lagi adalah sewa. Kalau menyangkut sewa gitu ya, sewa saya bicara dengan para agent-agent kita bahwa sewa itu pasti diperpanjang. Karena orang begitu dia udah keluar daripada unit sewa tersebut, dia mau cari sewa lagi juga nggak gampang. Nah, setelah itu owner itu lebih
lebih sangat negotiable pada waktu tahun 2020 itu. Oke. Karena mau cari orang yang mau nyewa lagi juga nggak gampang, Pak. Jadi jadi itu yang terjadi, dan apalagi ditambah dengan adanya cicil sewa kan, gitu kan, sangat membantu itu di situ, gitu loh. Nah itu jadi akhirnya ya kita bisa melewati tahun lalu itu dengan cukup baik, Pak. Bahkan bulan Desember kemarin sih memang penjualan udah hampir sama dengan tahun lalu, gitu loh. Oke. Iya, Ini itu dari sisi Mhm. secondary tuh, dari sisi secondary. Dari sisi primary juga sama, primary juga bagus karena developer saat ini kan banyak sekali kasih insentif, Pak. Dari bank juga kasih insentif, CIMB juga luar biasa kasih insentif, Pak Ferry. Tapi dari sisi KPR ya gitu ya, banyak subsidi bunga dan segala macam. Nah itu terjadi pada waktu pandemi kemarin. Itu sih mendorong sih Pak Hendra. I see. Wow, ini related dengan judul kita nih pagi ini di talk show ringan ini, peluang tren bisnis 2021. Salah satunya menjadi agent di Century 21 bisa menjadi salah satu pilihan juga. Ya nggak sih? Iya, betul. Thank you ya Pak. Inspiring sekali. Kita nggak pernah tahu, oh ternyata bisnis properti itu di tahun 2020 walaupun sempat ada kehalang, tapi bounce back-nya lumayan cepet ya. Jadi 2021 ini sendiri sangat optimis ya Pak Daniel ya. Kalau bisnis properti akan semoga dan amin bisa meroket kembali, ya kan? Good. Oke, itu perkenalan dengan ketiga tamu luar biasa dari CIMB Niaga Syariah, dari Cicil Sewa, dan juga dari Century 21. Oke, kita langsung kepada intinya, itu baru perkenalan loh. Masih banyak banget inti-inti cerita ataupun tips ataupun pandangan-pandangan yang bisa kita jadikan referensi. 2021 ini kita mau ngapain sih? Apakah 2021 kita mau jadi hari nongkrong sedunia lagi? Gitu kan? Apakah 2021 ini hanya rebahan lagi? Apakah di 2021 ini kita hanya nerima nasib? No way. Saya bisa bilang selaku Hendra pribadi, no way. We have to find a solution. We have to move. Kita harus selalu berpikir kreatif. What can we do? Tidak harus selalu berada di zona nyaman yang biasanya. Kenapa enggak mencoba sesuatu yang baru agar kita bisa pertama survive, dan kedua semoga insya Allah menghasilkan, gitu kan, dan sukses. Oke, disitulah kenapa pagi ini di talk show live yang sangat santai pagi ini kita membahas peluang tren bisnis 2021. Beberapa Hendra pernah catat ya, kalau untuk di 2021 ini apa sih yang akan tren gitu kan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan katanya, ya, yaitu ikuti passion Anda ketika ingin memulai sesuatu. Ikuti keinginan Anda itu seperti apa. Yang menjadi passion dan hasrat untuk menjadikan suatu bisnis itu apa harus diperhatikan. Kedua, go online aja katanya gitu. Kalau offline gimana? Gitu kan? Nanti kita akan bahas juga. Lalu kenali persaingan Anda. Apakah sudah terlalu banyak kompetitor atau tidak? Kalau memang terlalu banyak, jangan main di red ocean kalau udah banyak pemainnya di situ. Atau harus mainnya di mana? Di market yang masih sepi di blue ocean. Katanya seperti itu nih di 2021 untuk menyiasati what can we do untuk memulai bisnis di 2021 ini sendiri. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari beberapa peserta ataupun yang ikut di webinar ini, kita masih buka, masih silakan ajak teman-temannya yang memang mau bergabung. Ini inspiring sekali. Saya akan nanya satu pertanyaan nih ke Pak Ferry, boleh ya? Pak Fer, ini gimana sih menurut Pak Fer nih sebagai expert lah di dunia keuangan, harus bagaimana nih cara pengusaha ini mengambil kesempatan yang ada di 2021 ini untuk memulai usaha, Pak? Tadi kan Anda bilang nih, oh harus ngikutin passion, oh harus go online, oh kenali persaingan. Tapi saya yakin di mata Pak Ferry, di industri perbankan, menurut Pak Ferry gimana nih Pak? Harus ngapain gitu loh? Pengusaha ini harus ngambil kesempatan yang ada di 2021, harus gimana memulainya Pak? Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Hendra. Jadi saya coba mungkin memberikan sedikit informasi ya dari kondisi yang saat ini terjadi. Betul yang disampaikan oleh Pak Henry tadi ya. Salah satunya namanya pengusaha itu yang udah pasti itu adalah cost ya. Itu sudah pasti ada namanya fixed cost, ada yang mungkin kategori cost-cost yang di luar fix ya. Kalau keuntungan itu sifatnya forecast ya atau mungkin diprediksi.
Sehingga saat ini pengusaha harus jeli atau cermat mengukur kira-kira mana kos-kos yang bisa dibuat tadi yang disampaikan sama Pak Henry, ya. Capex dibikin jadinya OPEX, ya. Yang fixed cost besar langsung dibikin variabel, sehingga itu mengatur atau mempermudah cash flow. Karena kondisi saat ini yang bisa bertahan adalah orang-orang yang jeli dan agile, ya, kalau kata Mas Hendra tadi, bisa merespons kondisi market seperti apa, ya. Kalau kondisi saat ini dibilang, saya selalu punya spirit atau mungkin moto hidup ialah di balik semua kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya, jadi nggak usah khawatir, ya. Kondisi sulit, tinggal kita mau bergeser. Kita mau tetap di sini sulitnya, atau kita mau menciptakan peluang yang baru nih Mas Hendra. Nah, jadi mungkin buat para pengusaha saatnya untuk bisa mungkin terbuka dan realize bahwa kalau sebelumnya main di bisnis A, saya nggak sebut industrinya, namun kondisi saat ini mungkin kebutuhan akan industri bisnis A tersebut masih belum diminati karena balik lagi, kalau saya melihat dari sisi ada variabel lain yaitu kebutuhan masyarakat. Ya, kebutuhan masyarakat saat ini apa sih yang dibutuhkan, kondisi banyaknya WFH, banyaknya PSBB, terus banyaknya mengenai ini apa kesehatan. Jadi mungkin kalau kita lihat Mas Hendra, banyak industri-industri kreatif yang kayak simple ya, bikin masker. Ini kan juga modalnya murah sekali, namun dengan kreativitas itu dibikin motif batik, dibikin gambar nama atau dan lain sebagainya, itu menjadi peluang bisnis ya Mas Hendra. Jadi yang simple. Jadi kalau ngerasa dulu, oh saya biasa dulu main korporasi besar, nggak ada salahnya. Bahkan banyak juga yang di lingkungan saya itu yang dulu jadi main korporasi, sekarang dia masuk ke retail, masuk ke mikro. Karena memang itu yang saat ini, mohon maaf, menjadi kebutuhan masyarakat. Karena balik lagi, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, tinggal kita melihat ya di mana opportunity-nya, tinggal kita masuk di sana. Nah, kami dari CMB Niaga Syariah akan membantu ya buat Bapak dan Ibu ya kayak tadi ya yang membutuhkan contoh bicara saat ini, mungkin tantangannya kan sekarang bisa Pak bisnisnya online, betul, tinggal kita mau lihat untuk online itu tetap kita butuh tempat untuk memproduksi sesuatu, kan nggak mungkin kamar tidur kita dijadi tempat dapur atau mungkin tempat packaging barang-barang, jadinya juga nggak sehat. Jadi mau tidak mau kita butuh satu tempat untuk memproduksi hasil usaha atau mungkin kreativitas kita. Nah, tadi disampaikan Pak Daniel juga ya dari Senturi, ya betul sekali ya Pak ya. Kadang-kadang kalau di Indonesia itu ya lucu, jadinya pada saat dibilang harus bayar, contoh saya mau kontrak 3 tahun. Dihitung-hitung bayar kontrak 3 tahun sama dengan kayak kita mungkin langsung nge-DP satu properti baru ya Pak Daniel ya. Sehingga jadi kadang-kadang ini yang membuat masyarakat jadi kayak, mohon maaf nih, selalu banyak masyarakat yang bilang, aduh Pak kalau mau buat usaha itu nggak ada modal, modalnya itu harus besar. Itu salah. Untuk jadi pengusaha pilihnya cuma satu, mau. Ya, nggak usah khawatir, ada cicilan sewa di sini, ya, ada CMB Niaga Syariah di sini akan membantu kebutuhan Bapak dan Ibu. Ya, nanti mungkin untuk lebih detailnya secara Bapak dan Ibu mau di bisnis apa, balik lagi yang tadi disampaikan sama Mas Hendra juga, passionnya di mana. Ya, jangan jadi orang yang latah juga ikut-ikutan ya kan. Contohnya saya jagonya masak Indomie nih Mas Hendra nih. Saya memaksa nih, kayaknya lagi rame nih sate taichan nih kan, modalnya kasih penyedap rasa yang paling banyak aja udah enak gitu kan. Jangan dipaksain, karena balik lagi setiap orang punya kelebihan dan skillnya masing-masing ya. Jadi kalau dari saya mungkin Mas Hendra untuk di kondisi 2021 ini melihat peluang trennya seperti apa. Satu, bergandeng, mungkin yang selama ini belum berbanking, coba untuk berbanking dan berpartners, salah satunya dengan CMB Niaga Syariah, kita memberikan solusi. Bukan hanya tadi yang mengenai cicil sewa, bahkan mengenai tadi Pak Daniel menyinggung mengenai KPR, kebetulan produk consumer financing, salah satunya adalah KPR Syariah, kita juga ada. Jadi mungkin Bapak dan Ibu mungkin bisa saja nih contoh ya, kalau saya contoh nih, saya mau beli properti juga posisi saat ini nggak ada DP, biaya lagi besar dan lain sebagainya, udah simpel disewakan saja ya. Once nanti udah berjalan mungkin 6 bulan setahun potensi bagus, bisa KPR, nanti KPR dibantu sama CMB Niaga Syariah juga, gitu Mas Hendra. Wow. Oke, itu kata yang sangat menempel di saya itu adalah mau dulu ya Pak Ferry ya, mau dulu. Jadi sebelum mau mulai gimana, lu harus mau dulu, kamu harus mau dulu. Mau untuk apa? Untuk memulai sesuatu. Kalau boleh nih Pak
di CIMB Niaga Syariah nih, pasti kan ada nih misalnya kalau boleh berbagi data mau mulai, rata-rata mereka mengajukannya untuk apa sih Pak? Mau memulai bisnis apa sih? Ini udah mau nih, tapi kebanyakan ini sesuai dengan yang selama ini CIMB Niaga Syariah terima, mau mulai usaha di bidang apa Pak? Banyaknya Pak, apakah di kuliner, apa di properti atau di lain Pak? Selama ini berdasarkan pengalamannya di CIMB Niaga Syariah Pak. Oke, kalau bicara kondisi memulai bisnis, sebenarnya tinggal kita mau masuk ke tadi, Mas Sendra. Kita mau segmen yang mana nih? Mau yang skalanya kecil, menengah, atau yang besar? Kalau yang skala kecil mungkin simple ya. Kemarin ada teman saya yang dia baru di PHK. Dia baru di PHK, yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang mohon maaf berada di garis tengah. Orang-orang di garis tengah itu paling rentan dan paling stres di 2020 karena kaget. Ya, lifestyle-nya tinggi Mas Hendra, ya. Jadi lifestyle-nya tinggi, kebutuhannya tinggi, begitu tiba-tiba ada kondisi yang memang tidak menguntungkan, ada pengurangan karyawan dan kena PHK, mereka bingung mau ngapain. Karena semuanya serba nggak disiapkan, nggak pernah dipersiapkan. Tapi kalau orang yang mungkin udah berada di titik yang mungkin di bawah dari tengah atau di segmen yang biasa, yang ibaratnya, aduh saya udah biasa makan sehari 2 kali, sehari sekali, atau nggak makan pun udah biasa. Jadi no issue. Buat orang-orang yang kaum di tengah ini yang memang rentan sekali. Kalau yang udah di atas tuh kadang-kadang hanya berkurang sedikit impact-nya, ya. Jadi kalau tadi kembali Mas Hendra sampaikan, kira-kira masuk di segmen mana Pak? Kira-kira usaha apa yang mungkin lagi tren? Saat ini kalau saya lihat berdasarkan experience dan lingkungan yang kondisi yang saya alami, semua industri yang bergerak di kondisi 2020 bukan hanya di Indonesia maupun di luar negeri itu semua masuk ke segmennya mikro. Ya. Karena segmen korporasi semua berdasarkan data OJK semua turun Pak, minus bahkan. Ya. Namun segmen mikro saatnya tampil, saatnya tumbuh, di sini juga bisa sebagai fondasi dan fundamental buat perekonomian masyarakat kita. Ya, semua orang butuh makan. Makanya jadi kadang-kadang ada beberapa bulan sejak terjadinya COVID, yuk kita beli produksi teman-teman kita, saling bantu. Jadi itu jalan menjadi suatu bentuk ekosistem. Ya, saya beli makanan, hari ini saya beli empek-empek, besok saya beli somai, besok saya beli bakso. Sebaliknya yang memproduksi mungkin bakso itu dia akan beli, hari ini saya beli daster baju tidur deh, karena sekarang yang lagi naik daun itu pakaian di rumah daster loh, ya pakaian tidur piyama loh Pak. Itu udah nggak lagi yang mohon maaf baju-baju yang mungkin yang harganya branded itu ratusan juta, puluhan juta tuh udah nggak lagi, karena memang balik lagi kebutuhannya di situ. Dan ternyata saya baru tahu itu modalnya kecil sekali, tapi gainnya itu tebal banget gitu loh. Jadi dan itu balik lagi dia juga memang dia nggak produksi sendiri, dia cuma menjadi reseller. Jadi sekarang yang lagi banyak itu reseller. Ya, kemudian usaha-usaha yang mikro yang dia cuman bikin usaha kuliner, ya kalau bicara balik lagi ini yang kecil ya, segmen kecil. Nah, yang kedua yang di middle-nya itu ya kalau menurut saya saat ini itu saya masih melihat itu peluang dari properti, ya bisnis properti, karena makin banyak sekarang hampir di setiap jalan udah mulai muncul kafe-kafe yang kecil-kecil ya. Mulai dari masalah ya saya nggak bisa sebut merek ya, mengenai masalah masa lalu dan lain sebagainya, tapi itu terlihat kok terlalu banyak, tapi nggak usah khawatir. Dia kalau saya tanya itu dia punya margin itu bisa sampai dengan 50 bahkan 100% lebih, 200% lebih dari dia punya modal. Artinya apa? Ini menjadi suatu peluang buat masyarakat kita yang selama ini mohon maaf biasa ke kantor, biasa berdasi, terus sekarang bingung mau ngapain di kantornya lagi di lockdown dan lain sebagainya. Ini kesempatan untuk mau membuat usaha. Ya, yang terakhir hobi. Ya, sekarang banyak masyarakat udah mohon maaf mulai membeli tanaman-tanaman ya yang harganya menurut saya luar biasa ya. Sampai harganya ada mobil Avanza lah gitu kan, sebut saya yang how come gitu loh. Merek janda bolong itu harganya 1 daun 25 juta ya. Jadi banyak peluang-peluang yang akhirnya orang dulu nggak memperhatikan tanaman, sekarang mulai lagi memperhatikan tanaman dan itu juga mudah dikembangbiakan. Ya kayak tanaman-tanaman aglonema dan lain sebagainya itu juga sangat mudah diperbanyak. Dan yang terakhir ialah sepeda.
sepeda sekarang menjadi suatu opportunity bisnis ya, kalau saya melihat ya. Orang udah bergeser ke arah sepeda. Setiap malam tuh rame di Jakarta tuh orang di mana-mana bersepeda. Karena olahraganya dia di situ, hiburannya di situ, menyalurkan hobi dan menghilangkan stres dengan cara bersepeda itu. Jadi itulah kurang lebih Mas Hendra beberapa yang mungkin saat ini menurut kondisi data di lapangan itu yang dibutuhkan masyarakat ya, mulai dari kuliner ya, kemudian hobi tadi, kemudian juga masalah pakaian-pakaian kebutuhan sehari-harinya masyarakat lah gitu loh Mas Hendra. Dan jangan khawatir untuk kebutuhan itu semua ya, sobat semua yang hadir di hari ini bisa menghubungi CIMB Niaga Syariah, dan kalau Bapak dan Ibu ada kebutuhan tadi mau buat usaha tapi belum ada tempatnya, hubungi cicil sewa. Mau di daerah mana, Pak Henry ada di mana aja ya Pak Henry ya, potensinya. Nggak usah khawatir, Pak Henry yang akan siapkan di daerah mana, budgetnya berapa, mau per bulannya berapa, nanti kita yang bantu untuk hitungkan. Ya, jadi Bapak dan Ibu tinggal cukup menghubungi cicil sewa dan nanti akan ada solusi dari kita untuk membantu menciptakan menjadi pengusaha-pengusaha muda. Begitu Mas Hendra. Ya, wow, luar biasa. Inspiring sekali Pak. Terima kasih banyak Pak Ferry. Tuh, again, satu lagi. Mau ya dulu, di banyak peluang. Sekarang janda bolong aja 25 jutaan udah gila-gilaan banget gitu loh. Bikin kopi kalau mau hajar. Masker, mau yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal, pakai Swarovski juga ada. Nah, again, balik lagi ke mau. Nah, jadi nggak ada kata yang namanya diam aja deh, nunggu nasib. Nggak ada kayak gitu. Ya, tapi ini tadi dibilang kan, tetap perlu tempat. Berarti kan relatifnya ke properti. Menurut Pak Daniel, di Century 21, Pak, bagaimana Pak? Harus ngapain sih nih kalau mereka mau mulai? Karena ya itu tadi, kalau memang kepentok dengan tempat, harus beli, harus sewa, uang seperti itu. Tapi di kacamata Pak Daniel, selaku pimpinan yang banyak membawahi ribuan agent, banyak sekali. Kadang mereka juga mungkin Pak Daniel melihat, aduh Pak, saya harus bagaimana memulai usaha, tampaknya seperti ini, enggak ini, tampaknya seperti itu, enggak ini. Jadi pengalaman Pak Daniel bagaimana Pak? Harus bagaimana memulai usaha ini? Pak Daniel, monggo. Ya, Pak Hendra, saya pernah baca satu research ya Pak ya, yang dilakukan oleh satu perusahaan namanya Accenture. Itu adalah bisnis consultant lah di Amerika gitu ya. Dia itu melakukan review mengenai apa dampak pandemi atau COVID itu terhadap perilaku manusia, Pak. Nah, ternyata saya sharing di sini ada 4 perubahan perilaku, Pak, yang saat ini tuh terjadi. Nah, saya rasa kalau kita semua memahami bahwa ternyata manusia itu di zaman ini tuh berubah sebetulnya, behavior mereka itu berubah. Nah, saya rasa banyak peluang yang bisa kita ambil gitu. Yang pertama nih kata dia, sekarang tuh katanya confidence level kita itu sebenarnya menurun, Pak. Pada waktu nih misalnya contoh, kita sekarang berapa banyak orang yang mencegah makan di luar, atau kadang-kadang di dalam tas kita simpan sanitizer. Sebelum duduk kita semprot-semprot dulu kursinya, kita lap-lap gitu kan. Nah, itu udah salah satu cerminan bahwa confidence level kita itu berkurang sebenarnya gitu. Itu kata dia yang pertama. Dari sisi bisnis juga sama, banyak sekali yang wait and see. Mereka mau menahan ekspansi dan lain-lain gitu. Nah, itu yang terjadi. Terus yang kedua kata dia adalah adopsi online yang besar-besaran, Pak, kata terjadi. Nah, ini lebih cepat daripada 20 tahun yang lalu pertumbuhan adopsinya gitu. Nah, seperti sekarang ya kan kita dipaksa untuk bisa bergantung penuh sama internet. Nah, jadi memang udah bukan menjadi satu pilihan ya, bahwa masuk ke dalam online itu adalah suatu keharusan, memang mesti dimasukin juga gitu dari setiap lini bisnis. Nah, makanya mungkin beberapa perbankan juga saya lihat juga CIMB juga sekarang udah punya online. Karena udah mulai arahnya banking juga udah ke arah online banking. Kita di industri broker juga sama, Pak Hendra. Banyak sekali sekarang penggunaan online itu membantu agent-agent untuk mencari customer, mencari klien. Sekarang yang masang iklan secara offline, yang masang iklan di koran, segala itu berkurang. Sekarang semuanya menggunakan teknologi, arahnya ke sana. Yang kita mau gagas dengan cicil sewa juga sama, adalah bentuk kolaborasi teknologi ya Pak Henry yang ke depan yang kita akan lakukan gitu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga kata dia, bahwa setiap bisnis itu mesti diperhatikan bahwa harus ada health related katanya. Jadi setiap bisnis itu harus berupa health related concern kata dia gitu. Ada satu survei yang dilakukan di China katanya Pak. Jadi di China itu mereka melakukan survei apa hal-hal yang paling prioritas yang orang Cina itu akan pada waktu mau beli mobil itu apa sih poin-poin yang penting pada waktu pandemi gitu kan. Ternyata kata dia yang menarik adalah begini. 69% kata dia responden menyatakan bahwa feature utama itu adalah
yang menyangkut kesehatan, kata dia. Baru feature kedua, 64% itu safety. Feature ketiga, comfort, katanya. Feature keempat baru harga. Dia bilang begitu. Jadi kesehatan nomor satu, kesehatan apa sih? Kata dia gitu kan. Yang pertama contohnya begini, katanya 51% orang pengen minta supaya AC-nya itu, AC mobil itu ada HEPA filternya, Pak. Yang bebas kuman, yang menyaring bakteri dan segala macam, kata dia. Yang kedua, katanya 49% dia bilang, interior mobil itu kalau bisa dari material-material yang gampang dibersihkan, yang antibakterial material. Nah, jadi itu menjadi salah satu budaya baru rupanya gitu di sana, berdasarkan surveinya si Accenture ini gitu kan. Nah, yang keempat, kata dia, yang terakhir adalah kecenderungan orang untuk, ini ada satu istilah baru nih, namanya cocooning. Jadi kecenderungan orang untuk tinggal atau beraktivitas itu di daerah tempat tinggalnya. Nah, jadi ini sebenarnya nyambung ke tadi Mas Ferry juga sampaikan kan, banyak sekali home industry gitu yang mulai berkembang sekarang itu gitu kan. Karena memang industri atau apa namanya lingkaran kerja orang itu dia lebih suka yang dekat dengan rumah tinggalnya gitu. Fasilitas-fasilitas dan segala macam itu dibangun jadi juga dekat dengan rumah tinggalnya gitu. Kemarin beberapa waktu lalu saya ada ketemu dengan salah satu developer yang ingin masukkan bisnis apa namanya kayak persewaan kitchen gitu loh. Jadi dia ingin membangun persewaan kitchen di banyak lokasi di Jabodetabek area gitu loh Pak Henry gitu loh. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya bisnisnya itu bisa disalurkan dengan lebih dekat kepada komplek-komplek perumahan customer. Nah, itu yang memang menjadi tren saya rasa ya untuk ke depan ya, bahwa bagaimana kita bisa mendekatkan bisnis kita itu kepada konsumen kita gitu. Karena konsumen kita pengennya beraktiviti di sekitar tempat tinggalnya dia gitu. Sekarang begitu, Mas Hendra. Jadi saya rasa sih itu cukup menarik gitu ya. Jadi saya rasa kalau peluang bisnis di 2021 sih banyak banget, Pak. Banyak banget asal kita melihat satu kejelian itu, dan saya ngelihat tren yang terjadi sekarang adalah kolaborasi ya. Jadi kayaknya memang kolaborasi itu udah bukan menjadi satu pilihan, tapi satu keharusan. Karena dengan kolaborasi kita bisa meningkatkan kita punya market, juga di satu sisi kita juga membagi resiko itu sebenarnya kepada yang lain gitu ya. Kita mesti bagi keuntungan lah of course gitu kan. Apa yang terjadi misalnya dengan cicil sewa itu sebenarnya juga kolaborasi kan sebenarnya kan. Bagaimana kita mengajak cicil sewa ikut serta sebenarnya dalam bisnis kita gitu, dalam bentuk investment di operasional di apa namanya penyewaan tempat kontraknya gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya jadi saya rasa sih begitu. Mas Hendra. Wow, luar biasa Pak Daniel. Memang kita harus selalu banyak referensi. Jangan berhenti hanya di situ. Kita melihat pengalaman ataupun survei-survei yang tadi Pak Daniel share dengan kita. Setuju banget Pak, kolaborasi. Itu kolaborasi. We are sosial, orang sosial ya. Maksudnya makhluk sosial manusia ini. Berkolaborasi di masa seperti ini adalah sangat esensial. Jadi tadi saya bilang juga memang that's why antara properti, banking, dan juga industri seperti cicil sewa, ketika berkolaborasi bertiga akan menciptakan suatu bisa dibilang kerjasama yang bisa menguntungkan masing-masing stakeholders, ya seperti itu. Jadi memang penting. Nah, karena saya pernah baca juga nih di beberapa banyak banget. Kalau misalnya di 2021 ini coba deh katanya yang menciptakan produk kreatif. Tadi Pak Ferry bilang harus kreatif, menciptakan suatu produk kreatif yang ramah lingkungan. Bikin kursus online, rental mobil, pembuatan website, wedding organizer, gitu, macam-macam, bisnis berjualan makanan ringan, jasa titipan anak, catering. Tapi katanya gimana nih bikin bisnis yang everlasting? Karena tadi Pak Daniel bilang sendiri perubahannya tuh gila-gilaan. Ini gue mau mulai nih, udah deh, gue mau mulai nih yang namanya bisnis laundry, gitu. Ini nggak mati nih kayaknya laundry. Semua orang perlu cuci, pembantu udah nggak mau lagi karena takut kena juga kita. Akhirnya ke laundry deh. Tapi kalau ke laundry juga, kalau misalnya baju kotor takut dipegang-pegang kena lagi gitu. Nah, ini kadang bingung ya. Jadi kayak misalnya, tapi gimana harus yang everlasting? Karena perubahannya tuh sangat-sangat cepat nih. Nah, aku mau nanya nih ke Pak Henry. Tadi Pak Daniel bilang kan kita dipaksa banget untuk maju 10 sampai 20 tahun yang harusnya nanti jadi sekarang ya Pak Daniel ya. Tapi satu sisi kita dituntut untuk melakukan satu hal yang membuat kita survive gitu loh, sehingga membuat satu bisnis. Tapi perubahannya gila-gilaan, Pak Henry.
menurut Pak Henry kuncinya harus gimana biar everlasting? Halo, makasih Mas Hendra. Jadi kalau mau dijawab sih, satu kunci simpel jawabannya sih harus beradaptasi. Itu simpel jawabannya. Tapi kalau dijelaskan panjang lebar, tadi mungkin Pak Ferry dan Pak Daniel udah jelaskan bahwa kita mesti being agile, kolaborasi itu salah satu juga yang ada di benak saya gitu loh. Nah, saya tuh ada juga kepikiran ada satu, kalau kita biasa dulu ngomong kehidupan itu senantiasa berubah gitu ya. Mungkin beberapa dengar. Mungkin sekarang mesti kita balik, berubah untuk senantiasa hidup gitu. Karena saya juga sering ngalamin kayak sekarang, kayak zaman dulu mungkin saya bawa kartu ATM atau kartu kredit, tapi saya nggak bawa cash, saya takut karena saya nggak bawa cash. Sekarang kebalik, kalau saya bilang, kalau saya bawa cash, saya nggak bawa kartu kredit atau bawa handphone saya malah takut. Karena saya pergi ke beberapa tempat, kafe, laundry, saya mau bayar pakai cash aja ditolak. Katanya semua metode pembayaran tidak pakai cash. Jadi itu yang sebenarnya perubahannya benar-benar terjadi gitu. Dan kita sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial, kita juga harus beradaptasi ngikutin itu semua. Bahwa sekarang pegang cash aja udah bukan kayak dulu lagi. Cash di dompet harus. Kalau sekarang kebalik, handphone atau enggak pembayaran cashless yang harus udah ada di dompet. Jadi balik lagi, pandemi ini tuh memang membawa beberapa sektor dari masa depan sangat cepat ke sekarang. Jadi contohnya seperti yang ini video conferencing online ini semua mungkin kalau tanpa ada pandemi ini mungkin bakal suksesnya mungkin 5-7 tahun ke depan. Kedua yang tadi Pak Daniel sebut, ya benar memang cloud kitchen atau ghost kitchen itu mungkin tanpa pandemi ini mungkin itu barang 5-7 tahun ke depan lagi yang baru bisa kita lihat, oh ini bakal maju, ini bakal sukses, tapi gara-gara pandemi ini semua dimaju, di-accelerate semua ke zaman sekarang, ke present moment. Benar, di dalam data cicil sewa pun bisnis cloud kitchen atau ghost kitchen kita sebut masuk banyak sekali. Jadi ini dilihat dari segi cloud kitchen ini kan adalah kolaborasi antar F&B gitu ya. Jadi mereka nggak usah capital yang besar, mereka juga asal tahu caranya masak, mereka tidak mesti tahu caranya bagaimana manage accounting, bagaimana manage POS, karena semua sistem mereka siapin semua. Jadi hanya mereka tahunya masak, bahkan delivery pun diantar oleh ojek online. Jadi itu salah satu tren terbaru sih di dunia sekarang ini di 2021. Walaupun saya yakin seluruh sektor industri juga bakal naik setelah vaksin ini berjalan. Jadi Q3 2021 ini saya yakin semua sektor juga bakal bangkit. Yang penting kita harus jeli, kita harus tahu bagaimana meminimalisasi cost, capex jadi opex, dan kolaborasi itu juga nomor satu. Jadi semua itu di-share. Kira-kira gitu Mas Hendra. Oke, thank you banget Pak Hendri. Tadi balik lagi kuncinya adaptasi. Tapi related kepada sebentar saya akan lihat dulu. Oke. Hal ini nanti dulu yang itu ya. Nanti kalau itu baru kita ini kan. Sorry, ada ininya. Kita bisa ngelihat nih tadi everlasting dan adaptasi ke perubahan. Tapi kalau kita udah memulai lesson yang direkomen adalah menjadi membuka kursus online, terus nggak berhasil. Ini adaptasi, modal udah keluar, harus berubah lagi bisnisnya atau gimana Pak Fer? Kalau menurut Pak Ferry, ini nggak berhasil nih, tapi kita dituntut untuk berubah. Gimana ya? Gitu. Baik, terima kasih Mas Hendra. Tadi kita harus realize bahwa hidup ini adalah nggak pasti, ya Mas Hendra ya. Nggak ada yang menggaranti 100% besok kita punya usaha hari ini, besok berhasil, atau besok kita akan selalu sehat. Jadi yang pasti adalah kita jalanin dulu, Mas Hendra. Ya,
Yang salah ialah yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak jalan ngapa-ngapain itu yang salah. Jadi yang benar ya jalanin dulu. Karena apa? Dengan kita jalanin usaha tersebut, nantinya kita akan melihat, kalaupun kita menjalankan usaha contoh A, namun tadi yang Mas Hendra bilang, waduh, udah keluar kos, udah keluar macam-macam, tapi nggak berhasil, ya kita coba lakukan review. Mungkin balik lagi ya, standarnya adalah kita akan coba lihat review apa yang membuat ini nggak berhasil. Apakah karena faktor produknya yang mungkin kurang begitu diterima di masyarakat atau packagingnya yang kurang menarik. Jadi banyak faktor yang untuk kita kita nggak bisa memburu langsung buru-buru menjudge bahwa aduh gua gagal nih, aduh usaha gua nggak diterima nih di masyarakat, nggak bisa karena semua berawal dari proses dan memang challenging-nya ialah khususnya mohon maaf kaum milenial tuh maunya instan ya. Hari ini buat usaha, besok jadi pengusaha sukses ya. Nggak bisa seperti itu karena hidup ini kan butuh proses dan yang membuat orang berhasil itu karena dia sudah kuat melalui proses-proses itu sehingga mereka sudah tough dan akhirnya mereka ada goncangan dikit tuh udah tahu pasti arah ke sini. Nah kita kalau tadi Mas Hendra sampaikan bagaimana kalau seandainya udah usaha ini terus gagal, apakah tetap di sini atau banting setir usaha yang baru. Nah balik lagi tinggal yang pertama lakukan review. Ya Mas Hendra lakukan review apakah usaha yang dijalankan yang saat ini itu sudah sesuai dengan konsep kita, dan yang kedua apakah ya pada saat kita sudah menjalankan usaha ini ya sesuai dengan targetnya kita, apakah ketiga ialah kompetitor. Nah prinsipnya usaha cuma ada 3 ya, kita mau menang leading dalam masalah harga ya, mau menjadi the cheaper satu, atau kita adalah menjadi sesuatu yang unik yang tidak ada di tempat lain ya, atau yang ketiga itu kita mau main di mana nih, kita mau menjadi yang termurah, mau yang paling inovatif, atau mau kita yang memang segmented gitu loh ya. Jadi balik lagi di antara 3 ini kita mau tetap di sini. Kalau mau kita tetap di sini usaha ini kita harus yakin dulu dan kita lakukan perbaikan. Karena kita harus pasang dulu nih, Mas Hendra, nggak bisa kita menjudge bahwa oh udah jalan nih baru seminggu, tapi kok nggak ada yang order nih jualan saya. Ganti deh minggu depan jualan ini, habis itu ganti deh, nggak bisa karena namanya pengusaha itu pengalaman saya bertemu dengan para pengusaha sukses ialah dia butuh konsistensi ya, konsistensi untuk mengukur, tapi bukan berarti selama berbulan-bulan berminggu-minggu terus dia juga udah buka warung, buka usaha ini terus dia nggak melakukan review, cuma buka usaha aja ya tanpa melakukan review, tanpa melakukan perbaikan ya dampaknya pasti tutup gitu. Jadi yang pertama lakukan review dulu, kalau memang ada celah-celah yang memang mungkin belum maksimal coba diperbaiki atau ditambah lagi modifikasinya ya. Packagingnya terkadang tuh penting loh, packaging itu membuat orang tuh yang apalagi kondisi saat ini banyak pengiriman barang bentuknya online, jualannya online, itu packaging itu menjadi salah satu sesuatu yang menarik ya. Jadi pada saat dia melihat gambarnya itu udah paham, oh oke nih kayaknya lebih menarik nih, lebih lucu nih, atau gue banget. Jadi banyak sekarang orang menjual, mungkin ya kalau saya bicara sekarang mukena pakaian soal itu udah ada inisial nama, bisa tulis nama di situ. Jadi itu sesuatu yang mungkin kalau yang sebelumnya nggak ada, bisa pasang nama. Kalau sekarang bisa custom. Nah hal-hal seperti ini itu bisa menjadi sesuatu nilai jual yang memang tidak ada di kompetitor. Ya, jadi yang pertama tetap coba review dulu. Kalau masih bisa direview dan masih bisa tetap dilakukan perbaikan, tetap di usaha tersebut, Mas Hendra. Jangan bergeser kemana-mana. Konsisten terhadap kita punya skill, kita punya kemampuan. Tinggal dimodifikasi sedikit. Ya, kalau memang ternyata kita sudah lakukan itu namun belum berhasil juga, belum jalan, coba kita lihat lagi potensi apa yang mendekati dengan kondisi kita. Kalau bisa dengan passion tadi yang Mas Hendra sampaikan, dan juga yang paling penting adalah kebutuhan ya. Kebutuhannya masyarakat yang tadi ada di surrounding kita itu apa sih saat ini gitu. Apakah pengiriman pengiriman logistik atau kayak sekarang banyak sekali kan orang jual nggak berani ke pasar tapi dia menjual jasa ya pembelian barang-barang ke pasar gitu ya, beli buah-buahan, beli karena dia takut ke pasar. Tapi ada jasa yang bisa mengakomodir hal-hal tersebut ya. Itu hal yang sepele. Intinya cuma satu sih, yuk kita berpikir kreatif, jangan panik ya. Karena kalau kita panik itu membuat otak kita jadi nggak bisa berkreatif, dan jangan takut gagal ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan tahu. Gitu Mas Hendra. Oke, luar biasa Pak Ferry, thank you banget jawabannya. Jadi again ya, jangan mudah menyerah. Ya, review dulu tuh kata Pak Ferry juga. Baru mulai 1 minggu 2 minggu udah nyerah,
ambil lagi yang baru lagi, ambil lagi yang ada, kos keluar terus ya Pak Fer ya. Oke, saya ingetin, Hendra ingetin untuk yang mau bertanya, tujukan pertanyaannya kepada siapa, apakah kepada Pak Hendy dari Cicil Sewa atau Pak Ferry dari CIMB Niaga Syariah ataupun ke Pak Daniel dari Century 21. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wow, senang sekali, banyak banget nih animonya. Kita bacain yang mana dulu. Ini saya ada dari Rahman. Oh, ini yang paling baru. Yang sebelumnya ini sebelum Pak. Oke, saya cek dulu ya. Oke, dari Indriansyah Ryan. Dia tanya kepada Cicil Sewa, program Cicil Sewa ini apakah bisa untuk perusahaan untuk mengajukan? Ini saya bisa jawab sendiri, bisa. Benar nggak Pak Henry? Kemana Pak Henry kalau mereka mau tahu Cicil Sewa? Ke website www.cicilsewa.id, langsung hubungi ke customer service-nya. Betul ya Pak Henry ya? Betul. Oke. Ada lagi, salam Syariah Talks. Oke, thank you. Ada lagi ke bawah, saya ada pertanyaan dari, tunggu. Pak Henry, berapa lama jumlah tenor cicilannya untuk program sewa ekstra ini? Nah, tuh. Pak Henry bisa jawab? Ya, kalau 1 tahun 10 kali, kalau 2 tahun 20 kali. Jadi kita maksimum sampai 2 tahun untuk saat ini. Oke, Ryan, jawabannya udah dijawab. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke, dari saya Aprilia Wulandari. Izin bertanya Pak, pada saat pandemi seperti ini, digitalisasi sangat penting untuk sebuah usaha, baik bagi UMKM maupun bagi pengusaha. Pertanyaan saya, bagaimana cara strategi meningkatkan awareness di media sosial untuk mendongkrak usaha di tengah pandemi, Pak? Oke, sebenarnya ini bagian saya sih. Tapi saya akan tanya dulu ke Pak Daniel. Pak Daniel, punya tips nggak di media sosial Century 21 nih? Bagaimana nih? Ini relatifnya memang ke UMKM. Tapi sejauh yang Pak Daniel tahu nih, gimana sih Pak memanfaatkan banyak banget nih? Century 21 kan cukup aktif nih di sosial media. Menurut Pak Daniel gimana nih untuk mendongkrak usahanya mereka di tengah pandemi? Oke, ya thank you Mas Hendra. Kalau dari saya, kalau di kita Mas Hendra, kita berusaha mengembangkan yang namanya relationship sih sebetulnya dengan para klien kita Mas Hendra. Jadi sebenarnya sosial media itu sekarang tuh sangat-sangat helpful ya sebetulnya ya untuk kita gitu loh. Jadi banyak sekali pendekatan yang bisa kita pakai. Misalnya kita minta testimoni gitu kan dari klien yang udah pernah bertransaksi dengan Century 21 gitu kan. Nah, di sana jadi kita olah dengan seperti itu sih. Saya rasa sekarang bukan cuman kita hanya harus berinovasi, tadi yang seperti Pak Ferry sampaikan itu bagus banget, memang harus ada inovasi gitu kan. Tapi yang kedua adalah kita mesti memikirkan tentang customer experience-nya berhubungan dengan kita gitu. Nah, dari mana? Dari relationship itu sih sebetulnya. Jadi karena kan sekarang mencari customer baru itu kan nggak gampang gitu kan. Nah, bagaimana kita mempertahankan supaya ada repeat order istilahnya daripada customer kita existing itu. Itu sih Pak. Jadi kalau dari kita sih seperti itu sih Pak. Jadi kita aktifkan kita punya sosial media, kita libatkan kita punya klien itu dalam campaign sosial media kita gitu. Jadi bukan cuma kita aja yang bicara tentang produk kita, bahwa produk kita bagus, enggak. Tapi kita juga minta testimoni dari mereka. Nah, kalau misalnya ada yang kurang berkenan ya kita perbaiki, ya kita bikin itu menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi terus-menerus harus ada perbaikan juga sih. Ya, saya rasa sih gitu Mas Hendra. Ya, thank you Pak Daniel, setuju sekali. Jadi kebetulan saya ada handle juga beberapa sosial media strategik. Saya setuju dengan Pak Daniel. Nggak cuma satu arah, tapi harus 2 arah. Dan bagaimana meningkatkan engagement dengan customer. Banyak sekali caranya. Kalau satu arah kan itu beriklan. Kita bisa sponsor kemana-mana. Sponsorin, semua orang akan terlihat tiba-tiba, oh ini dari siapa? Oh ini dari CIMB Niaga Syariah. Oh ini dari Cicil Sewa. Oh ini dari Century 21. Tapi ketika kita membuat satu engagement program, itu yang akan lebih menarik mereka, betul ya. Jadi kayak membuat satu quiz bareng, meminta untuk mereka menyampaikan pendapat, hal seperti itu, ataupun meminta mereka untuk post something di mana dia akan dapat reward seperti itu. Betul ya Pak Daniel. Jadi kalau saya lihat juga di CIMB Niaga juga seperti itu ya Pak Fer ya. Jadi engagement penting, betul nggak Pak Fer? Betul sekali Mas Hendra, karena balik lagi
the power of mode ya, itu sangat ngaruh banget ya. Kadang-kadang tadi ya, medsos itu kalau kita lihat tuh sekarang banyak banget influencer ya yang melakukan endorse pada produk-produknya dia. Itu langsung cepet tuh ya. Cara gampang ya mungkin seperti itu cara jualan menjual bisnis yang ibaratnya dengan menggunakan jalur media sosial ya untuk pemasarannya ya. Jadi engagement, relationship, dan customer experience itu menjadi satu kesatuan di dalam bisnis, baik itu produksi barang maupun dalam hal penjualan jasa. Ya, saya even bayar murah, tapi kalau nyukurnya mungkin anggaplah kita cukur rambut nih murah nih 25.000 gitu atau mungkin 50.000 ya, nggak ada 25.000 ya sekarang ya, 50.000, 100.000, walaupun murah, tapi kalau ngerasa kayak mungkin tempatnya nggak nyaman, terus kayak di tempatnya juga saat ini juga nggak menerapkan protokol kesehatan, nggak tersedia mungkin apa yang namanya hand sanitizer dan lain sebagainya, bahkan mungkin si customer service-nya juga nggak ada greeting yang baik, itu juga membuat saya merasa nggak nyaman. Even saya harus bayar mungkin mohon maaf 500.000, tapi saya merasa happy dan saya merasa safety. Karena apa? Oh, ruangannya tertutup. Jadi satu orang buat satu tempat dan begitu berganti orang ada protokol kesehatan disemprot, desinfektan dan sebagainya, itu membuat mereka ngerasa feeling tadi yang Pak Handoyo sampaikan, di China orang sekarang concern kepada kesehatan dulu, ya kan? Karena bagaimana kita bicara punya uang banyak kalau kita sakit gitu ya. Jadi dan yang lebih penting ya tadi saya bilang sekarang banyak masyarakat yang mungkin dengan kondisi saat ini merasa bersyukur ya. Banyak-banyak bersyukur karena apa? Nikmat bisa bernafas saat ini kita semua itu adalah nikmat yang paling besar. Ya, kalau kita tahu saudara-saudara kita banyak yang di rumah sakit, yang di Wisma Atlet, yang lagi berjuang untuk bisa bernapas. Bahkan banyak yang saudara kita sudah mendahului kita karena nggak ada alat bantu napas di daerah di kota-kota rumah sakit tersebut. Sehingga banyak hal positif yang bisa kita lakukan saat ini dan jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah mengeluh. Selalu banyak orang yang lebih susah di bawah kita dan pasti tidak akan pernah puas kita kalau melihat selalu ke atas. Ya. Jadi Mas Hendra ya kalau bicara customer experience dan lain sebagainya, yuk coba kita pikirin kalau kita memproduksi suatu barang, kalau kita yang pakai, kira-kira kita akan mau beli lagi ya, kita akan happy ya. Kuncinya sih di situ. So kalau kita mau melayani orang dengan cara kita seperti ini, orang itu akan nyaman atau tidak gitu loh. Jadi kurang lebih itulah kalau bahasa rumah makan tuh ibaratnya kalau seandainya ada saya makan rumah makan Padang ya kalau nggak salah itu selalu bilang kalau seandainya enak kasih tahu orang lain, kalau ada yang kurang enak hubungi saya, kasih tahu kami gitu ya. Bahasanya kurang lebih gitu lah ya Mas Hendra ya. Jadi lapar Mas Hendra ngomongin makannya. Ya, jadi lapar Pak. Thank you banget Pak Ferry. Oke, saya ingetin lagi masih ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk yang mau bertanya. Monggo di kolom Q&A, tujukan ke siapa dan pertanyaannya apa. Ini ada satu dari Pak Agung Prasetyo nih, ini ke Pak Ferry lagi kayaknya. Jika diperkenankan saya ingin bertanya, saya perkenankan. Lagi mumpung narasumbernya sangat kompeten di bidangnya, amin. Dari CIMB Syariah sendiri, mungkin bisa diinformasikan resiko apa saja yang mungkin terjadi pada penggunaan permodalan berbasis syariah dan seperti apa saja sanksinya. Itu Pak, satu. Jadi lagi, resiko apa saja yang mungkin terjadi pada penggunaan permodalan berbasis syariah dan seperti apa saja sanksinya. Mungkin ada tips agar kami, para pelaku UMKM bisa lebih mudah mendapatkan akses dan persetujuan permodalan syariah. Tuh Pak Ferry, kayaknya dia pernah ditolak kali ya. Monggo Pak Ferry. Oke, terima kasih dari Mas Agung Prasetyo ya Mas Hendra ya. Jadi kalau pertanyaannya resiko apa yang terjadi pada penggunaan permodalan berbasis syariah. Jadi mungkin Mas Agung saya mau coba menyampaikan ya, untuk produk syariah itu kita tidak memberikan hutang ya. Tapi balik lagi kita tidak memberikan bentuknya uang, namun kita menawarkan kerjasama partnership ya. Jadi balik lagi di dalam partnership kerjasama kita ataupun kita bertransaksi jual beli itu akan ada muncul hak dan kewajiban daripada kedua belah pihak ya Mas Hendra ya. Jadi contoh pada saat saya mungkin Mas Hendra beli satu barang ke saya dengan harga anggap 1 juta ya. Kemudian Mas Hendra komit nih dicicil 1 juta tersebut selama 1 tahun. Pada saat jalan 5 bulan Mas Hendra nggak sanggup lagi untuk melunasi pembelian barang tersebut.
pasti akan muncul dong konsekuensi hukumnya mengenai hak dan kewajiban. Apakah contoh, ya udah Mas Hendra kalau nggak sanggup, barangnya apakah dikembalikan ke saya atau bagaimana? Itu akan diatur di dalam akadnya nanti, Mas Agung. Jadi apakah ada risiko? Setiap sesuatu pasti ada namanya hak dan kewajiban. Saya nggak bilang bahasanya risiko ya, tapi masalah hak dan kewajiban daripada kedua belah pihak. Itu akan sudah diatur di dalam akadnya. Kemudian untuk tips mudah untuk bisa lebih mudah mendapatkan persetujuan. Lebih mudah yang pasti kalau udah menjadi nasabah CIMB Niaga atau CIMB Niaga Syariah, Mas Hendra, itu kita memang secara policy akan ada relaksasi, Mas Hendra. Karena kita ibaratnya namanya kita sudah kenal orang tersebut dibandingin sama orang yang baru pertama kenal itu akan beda. Ya pasti Mas Hendra tiba-tiba nih Mas Hendra, saya datang nih, saya nggak pernah kenal Mas Hendra. Mas Hendra kerjasama yuk, saya punya usaha begini-begini, gitu ya. Saya butuh modal Mas Hendra 100 juta. Pasti Mas Hendra butuh waktu untuk mengenali kemampuan saya dan profil saya. Siapakah orang ini? Apakah dia memang kompeten di bidang ini dan lain sebagainya Mas Hendra. Tapi kalau Mas Hendra sudah menjadi nasabah saya sudah melihat track record transaksi Mas Hendra selama berapa bulan atau selama berapa tahun. Oh, di nasabah aktif kok, mutasi uangnya sekian selama sekian bulan, sekian waktu. Artinya itu kita akan memberikan relaksasi atau mungkin privilege terhadap proses pengajuannya. Itu udah normal buat kami di industri perbankan akan melihat bahwa nasabah-nasabah existing kami akan memberikan ibaratnya privilege atau mungkin relaksasi untuk dalam hal persetujuan. Ya, dalam hal cicil sewa pun juga sama. Untuk nasabah kita itu kita bisa kasih maksimum untuk pembiayaan bahkan sampai 150 juta. Namun kalau untuk nasabah yang belum menjadi nasabah CIMB Niaga ataupun CIMB Niaga Syariah, itu maksimum pembiayaan kita untuk cicil sewa itu di 75 juta Mas Hendra. Begitu kurang lebih Mas Hendra. Semoga menjawab ya Mas Agung ya. Luar biasa. Ini related juga nih ke tadi resiko, apa sih resikonya dengan menggunakan berbasis syariah. Berdasarkan pengalaman nih, kalau Pak Daniel dari agen-agen, banyak nggak sih yang nanya agen-agen, ini ya, customer-nya Century 21 gitu ya, syariah nggak? Banyak juga nggak Pak Daniel? Ada Pak, jadi karena kita juga sekarang Century udah kerjasama dengan beberapa bank juga Pak yang syariah. Iya, jadi memang itu adalah satu preference ya, dan kadang-kadang memang syariah ini lebih mudah sih sebenarnya terus terang untuk bisa approval daripada yang konvensional biasa gitu. Memang beberapa mereka ngambil dalam bentuk syariah kok, Pak. Asik. Memang demand-nya tinggi dan memang diperlukan di masyarakat juga. Karena yang saya tahu juga cicil sewa Pak Henry ada juga cicil sewa syariah ya, karena banyak juga permintaan ataupun demand untuk syariah ini juga Pak Henry ya. Jadi sama kayak si Pak Daniel, kita juga ada permintaan di syariah dan itu juga tergantung preferensi ya. Kebetulan juga kita juga perjanjiannya juga ada perjanjian ijaroh juga namanya. Jadi secara perjanjian juga ada bisa syariah. Oke. Good. Oh, Mas Agung Prasetyo ini ternyata dari Lombok loh ini. Wow, dari Lombok. Ada izin lagi bertanya. Nggak apa-apa, ini Agung kayaknya kandidat besar mendapatkan hadiah nih, karena pertanyaannya luar biasa. Dengan adanya vaksin, sektor SMI, infra dan manufaktur jadi salah satu dari sekian sektor yang menjanjikan, terutama saat ini kita sedang dalam momentum pemulihan ekonomi akibat pandemi. Bagaimana strategi dari perbankan syariah sendiri agar optimal memanfaatkan peluang tersebut untuk bertumbuh dan berkembang di 2021? Karena bisa dibilang sektor di atas masih tergolong blue ocean. Nih Pak, jadi strategi dari perbankan syariah sendiri agar optimal memanfaatkan peluang yang di atas. Peluangnya adalah vaksin, sektor SMI, infra dan manufaktur yang menjadi sektor yang menjanjikan. Nah, Pak Fer, ini bukan Pak Fer, langsung nanya. Kayaknya Pak Agung langsung bisa menghubungi ke nomor handphone saya biar lebih intens. Langsung closing nih, Pak Henry ya. Langsung closing, langsung bawa pulang voucher nih Pak Henry. Oke, terima kasih. Jadi Mas Hendra, mungkin Pak Agung saya coba bantu jawab lagi ya. Mungkin memang betul. Ini Mas Agung ini atau Pak Agung ini mungkin benar-benar oportunis sejati ya. Melihat segala sesuatu menjadi suatu opportunity. Cuman memang balik lagi,
untuk bisnis vaksin atau SME dan infra ini memang menjadi blue ocean. Cuman balik lagi, kita juga harus mengukur mengenai kompetensi kita di dalam membuat usaha tersebut, apalagi yang namanya vaksin. Ya kondisinya aja, mohon maaf, di Indonesia aja kita saat ini masih import ya. Posisinya saat ini kan kita import Sinovac dari China. Artinya di sini butuh ibaratnya skill khusus sih ya. Cuman balik lagi biasanya perbankan itu pada saat dia mau bekerja sama dengan nasabah, kita juga harus melihat kondisi, mohon maaf, background dan kompetensinya si nasabah juga nih Mas Hendra. Karena jangan sampai, mohon maaf, perhitungan studi kelayakan di dalam bisnisnya ini belum matang, jangan-jangan nih. Ya, sebenarnya paling gampang itu mungkin nggak vaksinnya, tapi mungkin kayak bisnis rapid, ya kan, swab PCR itu saat menjanjikan ya. Baru-baru ini kita mungkin masyarakat banyak yang membutuhkan home delivery ya untuk rapid, PCR dan lain sebagainya ya, walaupun resikonya besar ya buat orang yang melakukan. Saat ini itu menjadi satu kebutuhan karena masyarakat sekarang takut ke rumah sakit, takut ke klinik ya. Tapi kalau dibilang kalau datang ke rumah bisa dia tinggal sediakan taman di depan atau di teras depan untuk dilakukan pengecekan, mereka berani. Jadi mungkin kalau saya pertanyaannya Mas Agung, apakah bisa kita bekerja sama untuk pembiayaan vaksin saat ini? Mungkin kita harus bicara offline dulu ya Mas Agung ya. Saya belum bisa langsung jawab bisa atau tidak karena keputusannya bukan juga di saya pribadi ya. Kita juga mereview juga mengenai seperti apa nih rencananya Bapak. Bapak apakah mau sebagai produsernya atau mau sebagai distributornya atau mau sebagai apanya? Kemudian bagaimana strategi dari pengusaha sendiri agar optimal memanfaatkan peluang tersebut di 2021 untuk tumbuh dan berkembang. Betul, saat ini CMB Niaga Syariah sangat concern, tadi saya sampaikan ya. Tahun ini menjadi concernnya kita adalah di segmen consumer dan mikro. Ya, karena kalau kita lihat bahwa beberapa perusahaan besar, korporasi saat ini juga mungkin masih recovery ya. Kondisi saat ini kita lihat ya banyak perusahaan-perusahaan besar yang memang sedang wait and see lah kalau bahasanya Pak Henry ya, sambil menunggu tanggal 12 ya, kebanyakan masyarakat pengusaha-pengusaha ini ya untuk melihat kondisi seperti apa nanti kira-kira potensi. Mungkin baru bisa kelihatan setelah bulan April ya kalau kita lihat, karena mereka bulan April kan masyarakat mostly sudah bisa divaksin Sinovac ya untuk yang di luar nakes. Jadi mungkin kita akan lihat dampaknya mungkin setelah bulan April atau Mei, setelah semua masyarakat sudah mungkin bisa bisa memanage mengenai kondisi penyebaran corona ini bisa lebih bisa diminimalisir, pertumbuhannya juga makin lebih kecil dan mulai hidup lagi bisnisnya. Mungkin bisa lagi korporasi bangkit. Cuman di tahun 2021 ini sepertinya kami memang akan fokus di segmen mikro ya, di emerging business ya, untuk pengusaha-pengusaha yang memang segmen tadi ya, segmen dia mau bikin usaha-usaha yang mungkin nggak perlu puluhan miliar untuk membuat usaha-usaha yang bisa stabil di saat ini ya. Mungkin yang cukup let's say antara 2 miliar sampai dengan mungkin let's say 5 miliar cukup kok mau bisa create usaha. Bahkan di bawah 1 miliar juga cukup ya Pak Henry ya, tinggal menghubungi cicil sewa, datang dengan konsep seperti apa, tinggal hitung ya biaya yang tadi dipikir, karena usaha cuma satu, yang besar itu adalah cost untuk sewanya ya, cost untuk tempat produksinya itu yang paling mahal. Kalau untuk materialnya relatif mostly kebanyakan malah lebih murah. Sedangkan yang lainnya kan kalau orangnya bisa di-manage ya, bisa dikontrol ya, beberapa orang kita butuhkan. Jadi balik lagi, kalau tadi pertanyaan Mas Agung, untuk vaksin apakah bisa kerjasama, nanti kita offline Mas Agung, mungkin segmennya nanti, karena kita harus mengeksplor dulu mengenai kompetensi Mas Agung di dalam bisnis ini seperti apa. Yang kedua, strateginya Bank Syariah untuk optimal akan memanfaatkan peluang ini ya pasti. Kita semua sekarang untuk segmen medical ya, medis, vaksin, jalur di obat-obatan semua kita pasti sangat dukung, sangat dari kami di CMB Niaga Syariah akan mendukung pembiayaan untuk medis ya, termasuk salah satunya ya tadi mungkin kayak produksi vaksinnya, untuk mungkin distribusi alat kayak rapid test dan swab PCR dan lain sebagainya. Kita masih dukung seperti itu ya. Begitu Mas Hendra, mungkin semoga menjawab Mas Agung. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry, Mas Agung dari Lombok. Semoga terpuaskan dengan jawaban Pak Ferry, very detail.
And saya rasa bisa menjadi referensi yang baik ya buat Mas Agung mengenai apa yang tadi ditanyakan. Nah, ini mau tanya ke semua. Ini kan judulnya Peluang Tren Bisnis 2021 nih. Selalu nih di dalam pikiran yang jangan dilakukan untuk melakukan bisnis di 2021. Nah, Mas Daniel, menurut Mas Daniel jangan dulu deh di 2021 ini melakukan bisnis ini. Terus kenapa? Bisa jawab nggak Mas Daniel? Yang jangan dilakukan. Nah, nggak, karena risikonya tinggi, karena berisiko banget, keadaan masih seperti ini, based on your experience, Mas Daniel, pengamatan selama ini. Saya rasa mungkin bukan yang jangan dilakukan kali Pak, mungkin dicarinya adalah apa yang mesti dilakukan kali gitu ya. Setuju? Ya, saya rasa sih gini ya, mungkin kita bisa cari bisnis yang berfokus kepada solusi atau needs Pak. Jadi itu yang menurut saya mungkin sustain lah untuk ke depan gitu ya. Ya salah satunya ya kalau kebetulan kan saya kan di industrinya adalah pemasaran properti Pak gitu ya. Jadi yang selalu kita bicarakan adalah ya jangan fokus untuk menjual produknya tapi mesti menggali kebutuhannya itu apa. Sebenarnya gitu sih. Jadi kalau kita berfokus untuk menjual produk apapun juga itu bentuknya saya rasa akan sulit. Karena saat ini orang itu membutuhkan adalah solusi gitu. Jadi ya kita mesti tahu. Jadi yang menjadi kebutuhan market itu apa ya kita provide hal seperti itu gitu loh Pak. Itu sih ya kali menurut saya sih seperti itu. Jadi basicnya mungkin bisa semua ya Pak ya? Para prinsip menurut saya sih bisa semua. Ya perlu ada inovasi tadi seperti yang Pak Ferry sampaikan itu sangat setuju saya. Memang semua produk itu sebenarnya dari dulu juga udah ada Pak. Ya kan jualan rumah, jualan properti juga dari dulu sebenarnya udah ada. Tapi dengan adanya COVID ini kita ada inovasi. Apa misalnya inovasinya? Oke, kalau ini misalnya mau titip rumah untuk agent jual, perjanjiannya nggak perlu lagi sekarang dikirim pakai kertas ketemu segala macam. Kita udah bikin online. Jadi sekarang tanda tangan semuanya udah by online. Kirim pakai WhatsApp, mereka tanda tangan sendiri kirim balik selesai. Secara hukum kita udah persiapkan itunya. Kemarin barusan ada selentingan information, tapi memang ini juga mesti dikonfirm kapan pelaksanaannya bahwa BPN akan mengeluarkan sertifikat online Pak, e-certificate gitu kan. Mungkin Pak Ferry, Pak Henry mungkin udah sempat dengar tuh gitu, tapi kan juklaknya belum ada nih gitu kan. Nah jadi ya seperti itu, sebetulnya sertifikatnya udah ada lama gitu kan, tapi diadaptasikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi mungkin begitu Pak gitu ya. Ya intinya seperti itulah, kita fokus kepada solusi lah gitu istilahnya gitu sekarang. Pak Daniel ini very positive person. Jadi melihat gelas itu bukan setengah kosong tapi setengah isi ya Pak ya. Keren banget. Tapi ya aku masih tetap mau nyecer nih. Yang kira-kira hindari dulu ya bisnis itu apa? Ayo. Apa Pak Daniel? Yang kira-kira dihindari ya saat pandemi ini. Ini kan tren bisnis travel, gimana mau pergi orang nggak boleh kemana-mana? Nggak tahu ya, menurut saya sih selalu akan ada solusi sih Pak. Jadi menurut saya ya apa yang dihindari? Nggak ada bro dihindari, ya kita mesti cari solusinya sih saya rasa sih. Oke, keren. Iya. Thanks Pak Daniel. Nah, kalau Pak Ferry, menurut Pak Ferry yang aku bilang ya bisa bilang jangan atau yang hindari deh, resikonya tinggi nih pandemi ini. Nah, apa Pak? Apakah saya dulu pernah buka suatu fitness center, sekarang boleh buka? Kalau yang dihindari sebenarnya sih pasti yang saat ini mungkin masyarakat bisa melihat ya. Tadi yang disampaikan sama Mas Ra sudah menjawab bahwa kalau ada masyarakat yang memang lagi mau usaha untuk buka travel atau buka usaha yang mungkin kayak umroh dan lain sebagainya, mungkin saat ini memang jangan, karena memang sampai dengan saat ini pun kita sama-sama melihat ya kebijakan kita mungkin sudah bisa untuk berangkat keluar, namun tiba-tiba negara sana tutup, ya kan? Itu kan adalah faktor-faktor yang kita nggak bisa manage ya, kita nggak bisa kontrol. Sehingga kalau bisa membuat usaha ialah usaha yang memang kita bisa manage semuanya, kita bisa memprediksikan semuanya. Jangan sampai ada usaha-usaha yang memang kita ada ketergantungan dengan pihak lain yang akhirnya secara kita semua sudah ready, ternyata di sananya nggak ready. Itu akan bukan sedikit, banyak mengeluarkan cost dan itu akan menjadi bad experience buat customer.
Itu aja, mungkin saya nggak bisa mengkerucut terhadap bisnisnya, tapi lebih ke sektornya, tapi paling tidak masyarakat sudah bisa melihat lah segmen-segmen mana yang mungkin rentan, dan kalau bisa sih balik tadi, kalau bisa usaha yang memang kita bisa manage semuanya, jangan sampai kita ada ketergantungan ke pihak lain yang berdampak terhadap proses atau produksi kita. Itu aja Mas Hendra. I see, iya. Jadi ada travel ataupun yang memang terpengaruh terlalu tinggi, dihindari dulu. Thank you Pak Ferry. Mas Henry? Ya, jadi sama sih ya. Jadi kita kalau lihat kalau yang di avoid, jadi mungkin sektor yang berhubungan dengan crowd ya, crowd kalau misalnya keramaian gitu. Tapi bukannya nggak boleh. Jadi kalau menurut saya itu coba kira-kira dipikirkan, karena habis vaksin ini saya percaya after semua vaksin ini selesai, Q3 mungkin kita V-shape ya, mungkin dari Pak Ferry sektor keuangan juga tahu. Jadi semua ini nahan aja, tinggal blow up-nya kapan gitu. Nah, in the meantime, cobalah kita berpikir, cobalah kita beradaptasi untuk sesuatu yang lebih baru. Bener kan? Yang lama tuh udah ada, tapi kita gimana sih bentuk barunya gitu. Tadi seperti ngomong sertifikat pun, bahkan BPN aja beradaptasi loh, dia jadi ngomong elektronik gitu. Itu kan sesuatu yang baru, padahal barangnya sudah ada. Nah, maksud saya pikirkan sesuatu seperti itu gitu. Walaupun sekarang masih belum, bukannya arti nggak bisa, tapi tunggulah. Insya Allah mungkin Q3 ya, atau akhir tahun kita V-shape. Kalau udah V-shape, semuanya mestinya lebih senang. Kira-kira gitu Mas Hendra. Thank you. Ini sebenarnya itu pertanyaan dari dalam lubuk hatinya Hendra. Kenapa buka gym nggak boleh, ini nggak bisa, ada yang travel ini. Akhirnya ternyata masing-masing dari Pak Daniel, dari Pak Ferry, dari Pak Henry juga benar-benar membuka wawasan, sehingga Hendra harap juga untuk yang ikut ada di sini dapat membuka wawasan juga, masukan-masukan, referensi, insight, ataupun observasi yang telah dilakukan ketiga ahli ini, kita bisa memulai sebagai referensi untuk kita bisa memulai bisnis yang baru. Oke. Pak Hendra, saya ada tambahan sedikit Pak Hendra. Boleh. Siap. Jadi ya saya barusan kepikiran aja gitu ya. Banyak kan orang bilang nih, waduh bisnis tempat kursus, bisnis pendidikan, waduh berat deh katanya dia gitu kan ya. Tapi ini ada cerita yang menarik gitu. Jadi anak saya itu kan ada ngikut kursus ini Pak, engineering. Kursus engineering. Nah, jadi rupanya dia ini beradaptasi nih pada waktu pandemi. Gimana bikin kursus online? Ya kan, semua material dikirim ke rumah. Alhasil Pak, yang ikut kursus itu jumlahnya jadi jauh lebih banyak daripada pada waktu dia offline. Karena jadi luar jaringannya menjadi lebih luas yang ikut, karena kan semua material kan bisa dikirim pakai Tiki, JNE segala macam seperti itu kan, sampai keluar daerah kan. Nah, tetap ada peluang gitu rupanya. Makanya saya rasa sih kita semua harus berpikir positif juga gitu kan. Saya rasa ada inovasi-inovasi dan banyak peluang besar yang kita bisa ambil di masa pandemi, Pak. Betul sekali Pak Daniel. Ngomong-ngomong tentang kursus online, memang salah satu bisnis yang direferensikan di beberapa media juga para ahli adalah kursus online. Saya teringat ada teman saya membuka satu platform namanya Terampil. Itu adalah platform kursus online belajar. Jadi mereka mengundang yang namanya para pengajar sebagai trainernya. Jadi macam-macam silabus dan juga modul dari bidang-bidang tertentu. Misalnya saya di brand and marketing communication, saya nanti akan di-shoot, nanti akan ditampilkan, saya bikin yang namanya creating zero to hero brand. Nanti saya akan di-shoot, nanti akan dimasukkan selama 1 jam, seolah-olah saya ngajar ada audiensnya. Nah, orang itu akan masuk sebagai member, subscribers, gitu kan. Sehingga ketika dia mau melihat, saya mau belajar tentang branding, ini ada nih, Hendra Nugraha, langsung diklik, jebret, Hendra akan mengajarkan how to create a zero to hero brand. Atau misalnya Pak Ferry akan mengajar mengenai financial di bisnis syariah, seperti itu. Itu berangkat dari kegelisahan mereka tidak bisa tatap muka mengajar, akhirnya membuat satu platform namanya Terampil, dan itu menjadi bisa dibilang bukan terbaru tapi cukup inovatif, sehingga si trainer terbantukan,
Sehingga kan pasti kan ada jadi ada pendapatan masukan, ilmunya bisa terbagi dan juga si peserta tidak terputus untuk mendapatkan suatu pengajaran. Jadi ada win-win sebetulnya. Mungkin ini bisa menjadi peluang tren bisnis juga di 2021. Karena betul Pak, kursus online itu salah satu yang disarankan juga. Nah, tetap kursus online juga dia kan perlu kantor, perlu tempat. Cariin dong sama Century 21, nanti bayarnya pakai tiket sewa dengan platformnya CIMB Niaga Syariah dengan ekstra sewa. Nyambung kan? Mantap. Mantap ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya, inovasi dan semua, Yadi Melo udah terjawab ya, Mas Yadi ya, secara tidak langsung tadi. Kalau masih ada yang mau bertanya, monggo. Kita udah ada putus, udah berapa menit lagi? Ini sebentar lagi nih, udah nggak terasa udah mau 2 jam. Luar biasa, senang sekali nih ngobrolnya. Kita akan pilih juga nih, ada beberapa pertanyaan yang sangat bagus, dan kita akan umumkan beberapa giveaway. Salah satunya adalah voucher 100.000. Udah siap belum yang memilihnya? Karena ada yang 100.000, 250.000 dari MAP dan cashback 1,5 juta. Nanti untuk yang cashback khusus Pak Ferry yang akan jelaskan siapa pemenangnya dan kenapa gitu ya. Teman-teman yang di sini di organizer, apakah sudah ada pengumuman yang pertanyaan terbaiknya? Kalau belum kita nggak apa-apa, kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Ada yang nanya juga nih, inovasi-inovasi. Oh udah nih inovasi ya, di inovasi tadi dari ketiganya sudah ada. Rahman Syah, Saiful Gani, baru masuk. Dia kayaknya ketinggalan. Pak, produk unggulan CIMB Niaga Syariah apa Pak Ferry? Terus apa sih kelebihannya CIMB Niaga Syariah dibandingkan bank-bank lain, bank-bank syariah yang lain? Produk unggulannya ya, Mas Hendra ya. Produk unggulannya yang pasti yang tidak ada di bank konvensional. Salah satunya Ekstradana IB ini. Ya. Jadi ini adalah produk ya karena memang apa yang membedakan karena berbasis pada akadnya ya. Akadnya jual beli atau akadnya sewa. Jadi memang ini menjadi suatu produk unggulan yang tadi saya sampaikan. Salah satunya ya tadi kalau di Ekstradana yang sebelumnya launchingnya sangat animo sangat besar itu yang di motor ekstra karena nasabah beli motor nggak perlu pakai DP, nggak ada biaya, BPKB-nya nggak dipegang sama bank, langsung bawa pulang. Jadi kan dan cicilannya sangat murah, ya jauh lebih murah daripada yang lainnya. Sehingga itu menjadi suatu produk keunggulan yang di masyarakat kita tuh sangat baru tahu ternyata menarik banget nih produknya syariah ini nih motor ekstranya kemarin ya, salah satu produk dari Ekstradana IB ini. Selain itu juga kita punya KPR syariah ya menjadi produk keunggulan kita. Ini berkaitan sama tempatnya Pak Daniel ya produk KPR kita kenapa menjadi satu keunggulan karena satu-satunya produk KPR yang cicilannya fix selama jangka waktu ya. Kita punya produk KPR syariah yang fix panjang jangka waktu, jadi kalau orang beli rumah itu cicilan biasanya setahun pertama sekian, tahun berikutnya floating. Kalau kita dari tahun pertama sampai tahun ke-15 atau 15 tahun, cicilannya fix. Kebayang buat masyarakat kita yang mungkin kebanyakan adalah mungkin segmennya karyawan atau mungkin pekerja, dia pasti khawatir tuh kalau ada terjadinya volatile seperti ketidakpastian rate ya Pak Daniel ya. Dengan angsuran contoh sekarang mungkin hanya 3 juta atau mungkin 7 juta. 7 juta sekarang 5 tahun ke depan mungkin value-nya udah turun ya Pak Daniel ya. Apalagi 10 tahun ke depan. Itu jadi mungkin buat masyarakat yang segmennya karyawan atau pekerja ini sangat cocok untuk produk KPR syariah yang namanya Murabaha ini Pak Daniel. Jadi itu yang mungkin Mas Hendra salah satu keunggulan dari produk kita. Di luar produk tabungan kita juga banyak ya. Namun kalau untuk yang berbasis terhadap akadnya, fitur yang paling signifikan ialah ya tadi Ekstradana IB sama KPR kita. Karena KPR kita adalah salah satunya adalah cicilannya fix sepanjang tenor yang tidak ada di bank konvensional. Wow. Begitu Mas Hendra. Wah, luar biasa. Udah tuh, keren banget Pak Rahman Syah yang disampaikan oleh Pak Ferry. Kalau aku sih langsung deh buka. Cicil sewanya juga fix itu selama 2 tahun. Betul sekali. Cicil sewanya fix selama 2 tahun juga, betul. Jadi nggak usah khawatir. Ada nggak berubah. Yang apa? Yang harga yang paling spesial itu kalau nggak salah ada yang namanya sewa langka ya Pak Hendrik. Oh iya, kita juga ada sewa langka. Sewa langka itu
produk baru juga, jadi agak unik. Dia biasanya kalau program sewa itu kan setahun, ini bukan setahun, dan juga harganya itu harga langka ya. Jadi mungkin bisa dicek sendiri di cicilsewa.id sewa langka. Asik, thank you banget. Kalau di Century 21 ada lagi unggulan apa? Gimana Pak? Ini saya nggak terlalu kedengeran ininya. Kalau di Century 21, apakah ada apa ya kayak produk unggulan dari walaupun ya memang betul kan sebagai agent ya Pak ya. Apakah Pak Daniel bikin satu inovasi sebagai produk unggulan untuk mereka langsung aja langsung dengan Century 21 deh, nggak usah ke agen lain. Ada nggak Pak? Ya, kalau agent itu kan memang kita menguasai banyak sekali listing-listing Pak. Jadi buat konsumen mereka itu memiliki banyak sekali pilihan gitu. Nah, apalagi biasanya yang disewakan itu kan pasti adalah secondary ya atau properti yang memang sudah tersedia gitu kan. Nah, bisa langsung dipilih karena banyak sekali jenisnya gitu kan di sana gitu kan. Nanti kita akan bantu untuk melakukan negosiasi Pak dan segala macam pemeriksaan surat menyurat itu akan di-handle oleh agent profesional gitu loh. Tinggal beres ya, jadi ya, ya. tinggal beres dan kan sebetulnya kan untuk para penyewa atau para pembeli mereka kan nggak bayar komisi. Jadi sebenarnya sama aja, Bapak langsung kepada owner dan dibantu dengan agent sebetulnya sama aja. Gitu. Nah, justru dapat benefit ya kita jaga, kita seleksi dulu, kita bantu negosiasikan gitu seperti itu. Iya. Benar-benar. Jadi memang membeli suatu kualitas jadinya ya, Pak. Iya, convenience dan safety lah Pak, istilahnya Pak Hendra. Good, thank you banget. Ini udah tinggal hampir habis waktunya. Hendra akan umumkan 3 pertanyaan terbaik. Salah satunya adalah tadi yang dari Lombok. Ini akan mendapatkan yang 100.000 dulu siapa nih? Yang 100.000 dulu siapa nih? Saya lihat dulu ya. Oke. Oh, wait. Oke. 100.000 voucher MAP akan diberikan kepada Rahman Syah Saiful Gani. Lalu ada Agung Prasetyo dan juga ada Yadi. Dan juga ada Yadi. Selamat untuk kalian bertiga, luar biasa. Berarti menyimak, mengikuti, semoga menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Sehingga memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang akhirnya jawabannya itu sendiri bisa menjadi referensi bagi semua yang ada di sini. Oke, itu voucher 100.000 MAP. Nah, yang 250.000 dan cashback 1,5 juta. Ah, ini dari Pak Ferry nih, Pak Ferry. Monggo Pak Ferry. Oke, Mas Hendra, saya mau coba menyampaikan untuk mekanisme program giveaway yang 250.000 itu khusus kita berikan kepada nanti agent yang nantinya kalau selama 3 hari ke depan kita tunggu ya, hari ini ada beberapa yang sudah masuk. Cuman kan karena belum masuk berkas sistem kita, sehingga nanti kita akan tunggu 3 hari ke depan untuk dari teman-teman agent yang mereferensikan ke cicil sewa. Untuk aplikasinya akan kita berikan voucher 250.000 dan untuk nasabah yang sudah disetujui pengajuan dari cicil sewanya kita akan berikan cashback 1,5 juta. Begitu Mas Hendra. Oke, terima kasih Pak Ferry. Jadi ingat ya, nanti akan diumumkan kembali sambil menunggu bekas-bekas yang masuk. Harus pantengin terus tuh ya, karena lumayan banget cashback 1,5 juta sama voucher 250.000 dari MAP. MAP bisa belanja macam-macam. Ada Zara, ada Food Hall, ada Reebok, ada luar biasa. Ayo. Kita juga mau kasih tahu juga nih ke audiens bahwa yang ingin tahu kontak personnya dari cicil sewa, monggo dicek di kolom Q&A ya. Kita lihat juga ya, sebentar. Kolom chat apa kolom Q&A? Kolom chat. Mana nih? Oke, wait up. Di sini. Udah. Oke. Jadi ada di kolom chat ya. Kalau untuk mau tahu kontak personnya dari cicil sewa. Good. Nggak kerasa sudah hampir atau lebih dari 2 jam. Hendra Nugraha di sini menemani semua di Syariah Talk.
CIMB Niaga Syariah dan juga Cicil Sewa dan juga Century 21. Sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk mereka yang sudah hadir di talk show. Harap lebih senang bilangnya talk show ringan di pagi hari ini yang semoga menginspirasi dan membawa berkah dan juga membawa suatu manfaat yang bisa kita aplikasikan nanti ketika Anda semuanya ingin memulai suatu bisnis baru dengan tren-tren yang menjanjikan di 2021. Selalu lupakan 2020 sebagai pelajaran berharga untuk kita bisa melangkah maju ke 2021 yang sangat menjanjikan. Harus penuh dengan optimis. Ingat tadi kata Pak Ferry, mau. Kata Pak Henry juga adaptasi. Kata Pak Daniel adalah inovasi terus, gitu ya. So terima kasih kepada Pak Ferry dari CIMB Niaga Syariah dan juga kepada Pak Henry dan our partner juga Pak Daniel Handoyo dari Century 21. Akhir kata, Hendra mengucapkan banyak terima kasih. Kita harus selalu berada dalam kesehatan yang luar biasa, yang prima, dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara talk show atau webinar kita selanjutnya. Terima kasih.